Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di edisi TFH tanggal 1 Agustus, persis satu hari setelah Idul Adha di tahun 2020. Bersama kita, narasumber kita sudah baru hadir, Ibu Dr. Sylvia Retnosari, spesialis sana, dan juga founder kita terutama yang selalu setia mendukung, Mas Tio Prasetyo. Selamat malam, Mas. Halo, malam semua yang sudah hadir. Malam, Mbak Sylvia. Selamat malam, Mas Tio. Alhamdulillah bisa ada hadir malam ini, bisa diundang untuk dikepoin aku dan para warriors. Dredek loh, Mas Sylvia agak dredek loh. Aku nggak ngetes ilmu pengetahuan KF kok. Orang kita mau kepoin pengalamannya kok. Oke, Mbak Devi, ini justru malah aku dapat kontak Mbak Sylvia awal dari Mas Piprim, Dokter Piprim. Nah, kan sama-sama dokter anak. Nah, Mbak Sylvie ini kita pengen tahu nih, Mbak Sylvie, Mbak siapa panggilnya, Mbak Sylvia, Mbak Sylvie? Sylvie aja. Mbak Sylvia, oke. Yeah. Sylvie nggak pakai A. Sylvia. Ya. Aku lupa Sylvia apa Sylvie tadi ya. Oke, Mbak Sylvie, awal mulanya KF itu sejak kapan? Ketahuinya dari mana? Terus awal mula kendalanya apa? Coba boleh diceritain dong, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sylvia Retnosari, saya spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Nah, jadi pada kesempatan sama aku. Di aku di Pondok Kelapa. Ya. Oke, langsung aja ya. Jadi pengalaman saya ber-KF ini, saya mengenal ketofastosis itu kurang lebih 2 tahun yang lalu, tepatnya bulan Juli 2018. Jadi kalau nggak salah saya waktu itu mengikuti seminar KF di Serang ya, Mas. Waktu itu Banten ya? Di Banten ya. Serang Banten waktu ada Mas Gembong bukan? Iya, ada Mas Gembong, kemudian yang aku pose begini gitu, yang ngajak Iya, di situ saya pertama kali mengenal itu. Jadi sebenarnya beberapa tahun sebelum saya menjalani program KF ini, saya sudah nggak makan nasi tuh, Mas Tio. Jadi teman-teman ya, kurang lebih 4-5 tahun sebelum saya udah nggak makan nasi. Kebetulan juga saya nggak suka makan manis, saya nggak suka makan roti, jadi sebenarnya cuma keju sama buah. Nah, kenapa waktu itu saya nggak mau makan nasi? Sebenarnya waktu itu saya merasa bahwa saya usianya udah 50 tahun, kemudian saya ke atas, di mana rentang usia itu biasanya kan sudah banyak penyakit metabolik ya. Sorry, Mbak Sylvie, udah kepala 5? Saya udah 55. Oh, masa? Iya. Rasanya kayak masih 40 berapa, paling nggak atas aku dikit. Wow. Ini modelnya kayak Mbak siapa? Kemarin Mbak siapa, Mas Budi? Modelnya kayak Mbak Wulan. Mbak Ewan juga 55. Eko Wulandari ya? Cucu saya udah 2 loh. Wah, ribet, keren. Jadi karena usia tadi padahal 50 tahun udah banyak penyakit, dan kebetulan di keluarga saya ada kencing manis. Jadi ayah saya diabetes mellitus. Beliau meninggal di usia 63 tahun waktu itu karena serangan jantung akibat komplikasi dari DMT tipe 2-nya. Jadi sebenarnya beliau udah berapa kali kena serangan jantung, tapi kalau pada diabetes mellitus itu kan kadang silent attack ya. Jadi serangan pertama, kedua nggak kerasa, terus ketiga langsung fatal gitu. Nah, jadi dari itu memberi motivasi ke saya untuk gimana caranya supaya saya tidak menderita kencing manis. Karena kan ada faktor risiko ya, faktor keturunan, kemudian tapi sebenarnya bisa dihindari kalau kita mengatur pola makan dan gaya hidup yang baik. Nah, tapi jadi semuanya itu sebenarnya paling takut itu satu ke ginjal ya, yang ke ginjal nefropati diabetik, yang ujung-ujungnya itu biasanya dia akan mengalami gagal ginjal terminal. Jadi kita harus cuci darah tuh, jadi cuci darah 2-3 kali seminggu. Nah itu sebenarnya yang paling saya takutkan prosedurnya. Saya tuh orangnya takut disuntik loh. Saya takut jarum. Padahal saya senangnya nyuntik, tapi nggak Iya, padahal saya takut suntik, saya takut semua prosedur yang pakai jarum tuh saya takut. Jadi itu salah satu motivasi saya nggak mau sakit.
Saya nggak mau sakit, terutama kalau DM bisa ke arah jadi gagal ginjal. Kalau ngecek GDP kan pakai jarum, tapi dikit doang. Nah, ini saya karbon dosa nih. Jadi periksa GDP itu biasanya saya awal-awal aja fase induksi awal, sekarang jarang. Karena itu, karena takut. Tapi awal-awal udah bagus, Alhamdulillah, waktu itu bagus sama awal-awalnya bagus. Nah, terus yang itu yang pertama. Terus yang kedua, kata-kata keto atau ketofastosis itu pertama kali saya tuh dengar dari teman sejawat saya sendiri di rumah sakit. Yang waktu itu kebetulan beliau dengan obesitas dan komorbid yang banyak, beliau menjalankan keto dari istrinya gitu. Dari istrinya, tapi beliau sendiri nggak tahu ketofastosis itu apa. Jadi dia cuma ikut aja. Saya sudah sering kali suka ngajak ikut seminarnya Mas Tio gitu, tapi mungkin karena sibuk ya, jadi sampai saat ini nggak pernah ikut. Dan on off itu, tapi yang saya dengar terakhir dia akhirnya nggak ikut lagi dan sekarang berat badannya naik lagi. Nah, jadi sampai suatu waktu awal-awal 2018, jadi sebelum saya tahu ada acara di Serang, saya nggak sengaja buka Facebook. Terus melihat ada announcement acara KF, kalau nggak salah itu di Taman Mini ya, di Taman Mini. Taman Mini, tapi saya juga nggak sempat ikut juga karena udah terlambat. Satu lagi, saya tuh orangnya paling jarang buka Facebook ya. Jadi saya bahkan ada acara seperti ini, saya nggak tahu kalau masih nggak ngasih tahu saya. Jadi udah berapa kali yang... Udah berkali SFA ya, Mas Yo, TFA ya. Nah, itu belum pernah, itu baru ini saya baru tahu ini. Jadi memang agak-agak nggak pernah buka FB, nggak pernah buka Telegram ya. Yang mengajak saya bergabung dengan Telegram juga Mas Piprim waktu itu ya. Nah, jadi waktu itu terlambat daftar. Itu saya lupa saya tetap dengan nggak makan nasinya sampai beberapa bulan kemudian saya melihat ada seminar di Serang itu, jadi akhirnya. Nah di Serang itu kalau nggak salah saya dengerin Mas Tio bicara, Mas Piprim, Mas Gembong juga bicara dengan Mbak Tika ya, Tika sama Eva. Nah saya masuk akal juga, berminat sekali waktu itu sampai kalau nggak salah saya borong amunisi kafe banyak banget kafe itu. Waktu itu nggak salah karena ketinggalan, jangan-jangan belanjaan saya dari Mas Budi juga ketinggalan kali ya. Ada ketinggalan. Jadi nggak sempat mampir ke Pak Budi waktu itu. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Nah, terus setelah ikut keto berapa bulan, memang sih benar ada efek turun ya, berat badan saya turun, walaupun saya memang sebenarnya nggak pernah gemuk juga gitu. Tapi yang saya cemaskan sebenarnya waktu itu adalah, aduh gimana ya kolesterol saya gitu. Itu yang pernah ngecek ya tapi? Saya terus cemas. Pernah cek, memang tinggi kan kolesterol totalnya, sempat tinggi. Ya, berapa? Nah, makanya waktu itu tinggi di atas 200 ya, di atas 200. Terus kolesterol totalnya, kemudian saya sempat kalau saya kalau gitu saya ikut lagi seminar KF itu kan beberapa kali ya, biasa seminar KF diadakan ya, atau baca buku lagi. Nah, akhirnya karena saya masih galau juga, akhirnya saya japri Dokter Piprim waktu itu ya, karena saya merasa beliau kan dokter anak, spesialis jantung anak gitu. Jadi pasti dia akan bisa ngasih arahan. Nah, waktu itu memang beliau, terima kasih Dokter Piprim sudah membantu saya waktu itu. Dia mengatakan bahwa kolesterol tinggi nggak apa-apa Mbak, katanya. Yang penting small distance LDL-nya nggak tinggi gitu. Nah, jadi selama small distance nggak tinggi tidak berbahaya karena nggak buat plak kalau nggak salah waktu itu. Jadi waktu itu saya langsung cek lab di Prodia, alhamdulillah semuanya baik. Jadi ya udah waktu itu saya jadi tenang, jadi nggak galau lagi gitu. Nah, terus manfaat yang saya rasakan selama mengikuti ketofastosis ini. Saya ini adalah penderita asma ya, saya ada alergi, saya dengar alergi. Sebenarnya dari dulu juga jarang sakit, tetapi kalau sudah kena sakit lama sembuhnya. Jadi kalau kena infeksi radang tenggorokan, kena ISPA biasa lama. Biasanya sih memang tertular dari pasien kecil-kecil saya itu yang datang. Kan biasanya kalau anak-anak kecil datang dengan batuk pilek ya. Kalau saya lagi nggak fit, saya ketularan. Tapi biasanya saya kalau udah sekali ketularan itu bisa 3 minggu bahkan sampai 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Jadi ya lama karena alergi ya. Jadi asma. Jadi hampir tiap tahun walaupun hanya 1 kali setahun tuh
heboh banget gitu. Jadi sampai akhirnya kalau nggak sembuh-sembuh, akhirnya berobat ke dokter paru. Waktu itu ke Prof. Kebetulan beliau guru saya. Kadang sampai diperiksa semua, diperiksa lab, difoto torak gitu. Karena takutnya apa saya sinus bronkitis atau saya TB paru, bahkan kalau pikiran paling jahat, jangan saya tumor paru nih gitu ya. Mungkin kan dokter ya di Parno nih gitu. Jadi di rumah saya itu banyak banget foto torak. Tiap tahun saya pasti difoto di ronsen gitu. Tapi alhamdulillah Tapi aman kan? pernah ada klien aman alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah terus ditambah lagi saya nggak bisa minum obat-obatan asma, ya kan karena kita tahu bahwa obat asma itu kan efek bronkodilator, efek sampingnya ke takikardi ya biasanya. Kalau takikardi dia tremor. Jadi kalau saya minum obat asma saya nggak bisa nulis, nggak bisa praktek gitu. Jadi akhirnya waktu itu solusinya hanya olahraga dan suntik vitamin C dosis tinggi biasanya. Nah jadi itu sebelum ikut KF. Tapi kalau sekarang biasanya kalau saya udah mulai nggak enak saya IH aja dirutinin biasanya gitu. Kalau pakai IH pernah kerasa di paru-paru nggak, Pak? Jadi begitu pakai IH kayak berasa dadanya anget apa gitu nggak di awal-awal? Enggak sih, saya nggak bisa. Tapi saya merasa kok Pak ya tuh saya jadi fit aja gitu. Mungkin sugesti juga ya. Enggak, kalau itu memang fit, cuman biasanya sebelum fit, Mbak pernah nyobain yang lewat rongga hidung belum IH-nya? Belum pernah. Oh lebih enak cobain ya. Deh. Enggak, kalau biasanya kalau permasalahannya di seputar jalur pernafasan, IH-nya tuh cuma pakai cotton bud, tempel di ujung. Pokoknya nggak usah dalam-dalam, pokoknya kena mukosa yang basah. Nanti kalau Mbak memang ada problemnya, itu respon imun di jalur pernafasan lebih cepat. Ke paru-paru cepat, misalnya jadi anget atau jadi bersin-bersin. Jadi memperbaiki respon imun lebih bagus. Kapan-kapan kalau udah coba update aku deh. Oke. Siap. Terima kasih Mas Tio. Iya, Mbak. Nah, terus setelah saya ikut 2 tahun terakhir ini ikut KF, nggak pernah sakit tuh Mas Tio saya. Nggak pernah sakit lagi. Jadi berarti gula darahnya bagus terus. Walaupun yang saya nggak pernah cek gula darah lagi karena takut. Jadi saya nggak pernah sakit lagi sampai terakhir 1 bulan yang lalu Mas Tio. Jadi teman-teman saya waktu itu merasakan sakit kepala, lemes, sampai saya pikir saya healing krisis lagi ya gitu. Seperti waktu saya awal ikut KF, memang saya sempat HC, kemudian saya sempat tanya ke dokter Pipri waktu itu sempat saya. Punten dokter Pipri, terima kasih ya kalau udah banyak bantu saya. Jadi beliau bilang bisa Mbak, bisa HC lagi katanya. Jadi waktu itu kalau nggak salah anjurannya menanyakan gimana buang air besar saya lancar atau tidak gitu. Kalau nggak lancar Mbak minum kefir aja, kata bilang gitu. Nah, ternyata setelah dalam waktu bersamaan ternyata di lingkungan saya 2 tetangga kecil saya sebelah dirawat dengan demam berdarah di depan 2 juga di samping 1. Jadi 1 komplek ada 6 yang sakit demam berdarah. Setelah mendengar itu saya langsung cek darah karena ternyata memang saya demam berdarah gitu loh. Saya telepon lagi ke Pipin Prim, ternyata saya bukan HC nih, saya DBD, saya bilang gitu kan. Nah waktu itu jadi Pipin waktu itu hanya bilang ya udah Mbak panjangkan aja waktu puasanya, diperpanjang katanya gitu. Dan terus dia bilang biasanya kalau orang-orang ketua nggak berat kok kalau demam berdarah gitu. Alhamdulillah 3 hari kemudian saya pulih, jadi saya sembuh gitu. Mantap. Seru nih pengalaman. Saya jadi jarang sakit. Terus dan saya juga lebih fit sih saya gitu. Nah, terus iya, tapi nggak ada capek-capeknya gitu loh. Maksudnya saya juga bingung juga sih. Saya kan praktek pagi sore ya. Jadi saya nggak prakteknya itu Sabtu sore aja. Tapi kok kayak nggak capek-capek ya. Dibanding sebelumnya ya. Maksudnya kalau sebelumnya dulu gampang. Nah terus iya gampang capek. Terus sekarang lebih enak gitu badannya. Jadi memang bonusnya saya selama ikut KF itu turun berat badan 5 kilo, udah itu mentok nggak bisa turun lagi. Iya memang kalau basicnya nggak terlalu nggak terlalu gemuk, emang yang dikira orang bakal kurus terus itu enggak sebetulnya. Iya. Karena hanya lemak ya kan yang dihilangin, bukan ototnya. Kalau ototnya dihilangin Mbak nggak. Jadi kalau orang kan penurunan berat badan itu kan ada yang kebanyakan. Mbak pernah nggak nyoba diet sebelum KF, pernah nggak nyoba diet apa gitu, pokoknya ngurangin makanan atau gizi seimbang tapi kalorinya dikurangin, pernah nggak coba kayak gitu? Ya itu aja, nggak makan nasi aja sebenarnya. Nah itu tenaganya kayak berkurang nggak waktu belum benar-benar?
Iya, Jadi tapi cuma nggak mungkin makan nasi, juga makan, tapi saya makan salak gitu, makan buah-buahan gitu. Mungkin dari, jadi memang nggak bukan tepung-tepungan, tepung-tepungan dari apa ya? Kebetulan saya nggak suka roti ya, kue-kue, jadi kue-kue saya juga nggak kue-kue. suka manis. Saya Gorengan? gorengnya nggak suka. Senangnya Oh, nggak keju, juga. Oh, keju. keju sama Keju buah. bagus. Sama buah. Susu sebenarnya suka, cuman kalau saya minum susu jadi diare, jadi nggak pernah minum susu. Seperti itu. Tapi ini menarik ini apa? Kemudian, Maksudnya ceritanya Dr. Silvi ini satu sisi memang riwayat apa latar belakangnya memang sudah hidup sehat, satu, kedua sudah mengantisipasi juga ya. Jadi mewaspadai di faktor resiko di usia yang sudah kepala 5 dan mempersiapkan diri ke situ. ya, Tapi yang dengan menarik ya takutnya pada itu. ya, tapi yang menarik justru bisa merasakan masuk akalnya itu ya. Itu yang tidak semua dokter bisa ngalamin hal yang sama tuh, Bu Silvi. Nah, tapi kalau untuk mengajak orang untuk itu saya belum punya ilmunya, tuh masih itu yang canggih. Jangan dulu. Tapi Nah, itu respons yang sejawatnya gimana, Pak? Respons Kenapa? sejawatnya gimana? Respons sejawat. Ini respons sejawatnya. Jadi, nah itu yang masih respons sejawatnya. Kalau dari kebetulan di rumah sakit, saya juga pengen tahu komentar mereka sebenarnya. Dia kebetulan di rumah sakit saya ada 2 ahli endokrin ya, 2 ahli endokrin penyakit dalam yang subspesial endokrin yang sebagian besar pasien datang dengan kencing manis. Yang pertama mengatakan bahwa nggak apa-apa kamu ber-KF gitu. Dia di waktu itu kebetulan bicara di siang klinik. Namun hanya boleh 6 bulan gitu, nggak boleh terus-menerus gitu. Soalnya kalau terus-menerus nanti ada dampak jangka panjangnya, seperti dislipidemia, bisa dari batu ginjal gitu. Terus kalau yang ahli endokrin yang lebih muda menyampaikan dia sama sekali nggak dukung tuh tentang KF. Jadi nggak bagus lah, nggak bener lah ya. Memang kan karena saya juga orang nggak bisa banyak bicara ya. Oh gitu ya, gitu aja. Tapi walaupun saya tetap menjadikan KF. Terus kalau kan, dari kan merasa sehat. kan yang bicarakan badan sendiri, bukan? Iya, memang itu. Saya cuma iya, oh iya gitu aja. Terus kalau dari beberapa rekan dari dokter gizi klinik, jadi ada beberapa dokter gizi klinik, satu pun nggak ada yang pro ke KF sih. Jadi cuma selalu menganjurkan bahwa tetap nasi harus diberikan walaupun dalam jumlah dibatasi, itu sampai RSID nggak ada yang pro ke KF. Itu dari teman sejawat di rumah sakit ya. Terus kalau dari keluarga kebetulan keluarga saya, adik saya, kakak saya, ibaratnya semuanya dokter, ya. Namun satu pun nggak ada dukung KF sih, nggak ada. Jadi kalau saya ajak KF ada aja deh, ini nggak sehat, gini-gini segala macam gitu. Jadi akhirnya mungkin salah saya, mungkin saya nggak bisa jelasin dengan baik ya. Jadi mereka belum tertarik gitu pada KF. Tapi mencoba sedikit pun juga mereka belum. Untuk adik saya, dia ahli akupuntur medik, dia hanya mengurangi nasi, tapi masih makan nasi. Jadi kalau untuk itu dia belum mau. Nah, kemudian anak pertama saya dan mantu saya kan dokter. Saya juga udah ajak, karena saya sebenarnya KF itu kan lebih ke arah sehat ya. Kan saya juga pengen mereka juga sehat gitu ya. Tapi mereka selalu bilang bahwa enggak Bu, sekarang pakai gizi seimbang aja, penting kita nggak banyakkan makan nasi. Jawabannya seperti itu. Tapi syukur anak saya ini, saya senengin anak saya ini, alhamdulillah yang anak saya yang kedua ini, mungkin karena dia bukan dokter ya, jadi nurut aja sih. Jadi sejak 2 bulan terakhir dia ikut KF, jadi nemenin saya ikut KF. Saya bilang ayo supaya sehat. Alhamdulillah loh, dia berat badannya dalam waktu 2 bulan turun 16 kilo. Tadinya overweight. Nah, overweight. Jadi sekarang dia, oh ya benar ya cepet ya Bu turunnya gitu. Jadi hari dia tapi ngerasa juga selain turun juga merasa lebih sehat dong. Iya. Malah dia galakan dia kadang-kadang kalau Bu itu ayo fastingnya diperpanjang sampai sore sampai jam 4. Oh dia kalau dia berarti sering ikut grup KF dong berarti. Sering mantau grup KF dong berarti. Enggak juga sih, tapi memang dia anaknya rajin puasa. Jadi mungkin untuk dia puasa senang-senang aja gitu. Masjid di kondisi puasanya kan. Jadi senang puasanya sebenarnya. Nah, paling susah sebenarnya kalau saya ke rumah ibu. Kalau ke rumah ibu maksudnya komentarnya apalagi saya mau dikurusin, misalnya kan pikirnya kalau KF itu kita mau ngurusin kan. Iya, itu dia. Makanya kan buktiin sendiri cuma turun 5 kilo. Gitu. Iya, benar. Aku bisa buktiin tuh living proof. Iya, benar.
Jadi akhirnya, Dok Silvi, tapi saya ini sekarang udah ada sedikit temennya. sharing ini. Mungkin teman-teman Iya. di sini juga sering ada pengalaman di keluarganya itu, apalagi kalau keluarganya seperti tadi Dr. Silvi bilang ya, ada yang dokter juga atau mungkin Iya. ada latar belakang medis lah. Nah itu tipsnya gimana sih untuk supaya nggak merasa ditekan atau gimana? Kalau lihat Dok Silvi kan sepertinya santai aja, ya ini jalan hidupku ibaratnya gitu. Nah, itu berbagi tipsnya itu, Bu. Ella itu. Kalau saya sebenarnya memang tergantung motivasi kita sih sebenarnya. Kalau saya bilang saya nggak mau sakit, saya nggak mau DM, saya selalu bilang begitu, saya nggak mau sakit, saya pengen sehat ya. Saya pengen lihat cucu-cucu saya besar, saya bilang gitu. Jadi dan saya merasa kalau kita di sesuai agama pun kita harus jaga tubuh kita karena tubuh kita kan titipan dari Allah ya. Jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan. Gitu. Itu aja sih, dari situ aja sih. Biasanya kalau udah dibilang gitu, udah ada argumen lagi atau masih ini kadang-kadang? Sebenarnya kita nggak usah sampai adu argumen sih. Jadi dijamin aja. Udah, kamu mau dijamin aja, kamu jalan dengan terserah kamu aja mau jalan aja. Jadi nggak pernah terlalu banyak di push ditekan juga sebenarnya seperti itu. Tapi sempat juga ya ada momennya waktu pulang ke rumah ibunya Dr. Silvi tadi ya, yang rada ini juga ya. Tapi sekarang itu gitu. Udah. Iya memang. Tapi jalan keluarnya saya sekarang kalau ke rumah ibu siang. Oh, ada tekniknya juga. Jadi saya kan kalau sebelum praktek saya suka mampir. Kalau suka mampir pagi-pagi saya suka mampir. Karena saya siang. Jadi kalau ibu nyediain makan ya saya makan. Tapi saya nggak makan karbo. Udah tahu sih ibu, bawa nggak gula itu kecil itu, bawa nggak gula stevianya, jadi ibu lama-lama tahu juga. ini tips berharga ini teman-teman, ini tips berharga ini. Jadi akhirnya menghargai juga ibunya. Iya, kan? betul. Udah makan lauknya aja ini. Iya. Sekarang malah ada temennya kan anak saya. Jadi kalau berdua ke rumah ibu dengan Dimas, jadi akhirnya ada temannya deh kita nggak makan. Berarti anaknya jadi paper juga nih, jangan-jangan. Lah aku aja kembaranku aja pecinta karbo sejati. Oh iya gitu tuh. Kan aku kembar. Iya kembar banget ya, kembar banget mirip ya Mas Yo ya. Iya, aku benar-benar kembar. Dia tuh dari dulu kalau dia lebih ke arah ini, maksudnya dia kadang anggap kalau dia kan lebih ke arah sisi, wah dia harus makan kurma, dia harus makan, ya kalau dia ikutin tuntunan Rasul kan, dia bilang nggak mau, gue kalau nggak mau sampai nggak bisa makan kurma, nggak bisa ini, pokoknya harus makan roti gandum. Dia benar-benar itu. Aku jelasinnya juga, ya terserah sih kalau merasa sehat ya terserah. Aku bilang gitu, cuman kan memang tadinya agak obes, tapi dia udah mulai ngurang-ngurangin, dia udah lumayan agak turunan. Kemarin aku terakhir ketemu, dia agak turunan, tapi sih tetap masih gemuk, tapi agak turunan. Tapi dia bener-bener, tapi ya aku bilang dia nggak komplain gaya hidupku, aku juga nggak komplain gaya hidup dia. Biasanya foto aja aku keto dia gini kok. Dia gizi seimbang kan. Piringku. Iya. Minumannya beda, kopi dan teh kotak. Tapi emang itu yang kadang-kadang apa ya, batasnya tipis sih, maksudnya antara kita, terutama teman-teman yang barusan ngalamin merasakan manfaat ber-KF, itu kan biasanya semangatnya menggebu-gebu ya. Jadi semangat, waduh ini, apalagi tadi Bu Sylvia sempat cerita, udah tenaganya nggak ada habis-habisnya gitu. Bisa dari pagi sampai sore. Artinya maintenance ototnya bagus banget, Mat. Jadi kalau seapapun, gini deh, Mbak Sylvie ngerasa makannya jauh lebih berkurang nggak, walaupun makan itu masih cepat kenyangnya tahan lama, dan makannya tidak kayak nggak sebanyak dulu lagi, merasa nggak seperti itu? Iya, jadi saya makannya sekarang nggak banyak ya. Nggak banyak. Tapi nggak bisa banyak, tapi nggak kehilangan tenaga kan? Enggak, justru saya juga heran. Jadi kalau saya makin nggak makan, kok saya makin seger ya? Jangan heran. Itu yang disebut namanya muscle sparing. Jadi gini. Oh, gitu ya. Keunikan kan Mbak sendiri kan juga pernah ngalamin masa-masa di mana dulu makan pernah ngurangin misalnya, tapi karena nggak pernah gemuk mungkin nggak pernah ngurangin, tapi nggak makan nasi, walaupun dulunya nggak ngurangin, nggak makan nasi aja ada momennya gampang lemes karena kan nggak makan nasi. Tapi itu dalam kondisi nggak ngurangin loh ya, nggak ngurangin makan ya. Kalau sekarang juga mungkin nggak ngurangin makan, tapi memang masih cepet kenyang,
dan makannya tidak sebanyak dulu lagi, benar nggak? Iya, iya benar. Nah, bukan sengaja ngurangin, tapi memang nggak lapar kan? Enggak, emang udah kenyang ya. Itu dia. Perbedaan dulu dan sekarang ialah dulu Mbak nggak ngurangin, tapi nggak pakai nasi, tapi kerasa lemesnya, gampang capek. Iya. Sekarang nggak capek. Sekarang malah nunda makan malah lebih seger lagi dibanding buru-buru makan. Benar nggak? Iya benar. Benar itu. Nah, itu yang sulit ditemukan oleh diet apapun. Jadi kalau misalnya nanti lagi bincang-bincang sama ahli gizi kan mungkin punya berbagai macam konsep diet untuk obesitas misalnya. Kenapa diet banyak diet diciptakan orang saat ini, tapi nggak sustainable. Sustainable hanya bila digabung dengan cheating day. Misalnya, makan low fat misalnya, makan rendah kalori, rendah fat. Secara teoritis itu yang dipakai oleh semua ahli gizi untuk menurunkan mengatasi obesitas, yaitu low kalori, memperkecil kalorinya, dan merendahkan lemaknya. Itu dan membuat karbonya dibuat yang lambat serap. Itu biasanya seperti itu. Kenapa itu nggak sustainable jangka panjang? Karena itu nggak palatable. Coba kalau kita ngebayangin makan yang rendah kalori, udah pasti berkurang. Tapi rahasianya rendah kalori ini dengan pengurangan energi, pengurangan kalori dari makanan ini timbul efeknya ke badan. Rata-rata kalau direndahkan kalori tanpa kita tahu makronutrisinya apa, pasti efeknya lemes. Kalau nggak makan kayak tenaganya hilang. Contohnya insulin dihilangin atau dikurangin seperti itu. Atau dilambatkan serapnya. Tetap sama ada efek seperti itu. Nah, terus kalau dia menggunakan low fat, otomatis kan segala jenis lemak berkurang, otomatis kan tes gurih lemaknya itu kan berkurang di lidah. Nah, berarti kan kita membayangkannya itu kan pasti sayurnya juga nggak bisa ditumis. Kan karena kalau yang kayak contohnya sayur kangkung, kalau enak itu kan karena ditumis. Iya. Kita makan sayur daun singkong, kalau enak itu karena disantan. Iya. Nah, anggapnya kita bikin low fat semua, sayur kangkung misalnya cuma direbus. Direbus, lalapan, cabenya dikasih gula, tapi nggak boleh pakai lemak-lemaknya nggak boleh, cuma gitu. Jadi benar-benar rebusan apa begitu. Itu konsep sehat yang low fat, betul. Tapi kalau menurut Mbak, itu palatable nggak di lidah? Palatable tuh enak nggak enak pastinya. Nggak enak kan? Nggak ya, enak. makanya makan tahunya nggak boleh digoreng. Masih pakai tahu tempe nggak boleh digoreng karena ngejar low fatnya. Direbus, oke, dikukus aja, direbus aja. Dan mungkin juga yang garamnya juga dikurangin. Wah, itu kayak makanan di rumah sakit ya. Enggak, kalau seperti itu kira-kira bisa jangka panjang nggak, Pak? Enggak, pasti akan suatu dia akan bosen ya, akan putus ya, jadi nggak akan nerusin lagi ya dietnya. Kalau misalnya model makanan kayak gitu, kalau makanan kayak gitu kamu seumur hidup boleh. Nggak, tapi kalau begitu yang makan enak kayak KF, 6 bulan aja ya. Kalau kayak gitu saya nggak mampu seumur hidup. Tapi kalau yang kayak KF saya mampu seumur hidup. Itu bedanya dari palatabilitas dari lidah. Yang kedua, dari tenaga. Orang yang menjalankan makanan kayak gitu pasti lebih cepat capek. Pasti tahu kalau mereka sedang diet. Oh, kok kamu makannya sering lihat nggak kalau kamu kok makannya rebus-rebusan sih? Kok makannya kering banget sih rebus-rebusan apa gini-gini? Mbak mungkin pernah memperhatikan temannya lagi makan kayak gitu. Pasti langsung berpikir, ini dia lagi diet nih. Benar nggak? Iya. Lagi diet. Dan lihat nggak perubahan di dia yang gampang capek, lemes, apa orang-orang yang melakukan seperti itu kan pasti kan performanya ada penurunan dibanding kalau dia nggak diet, benar nggak? Iya. Nah, itu dia. Kayak sahatnya lah. Begitu dia melakukan penurunan kalori dan menggunakan low fat tersebut, yang terlihat ialah performa fisiknya turun. Itu rata-rata, hampir rata-rata. Tapi itu bukan tidak berarti bisa dijangka panjang. Bisa, asalkan Sabtu Minggunya bebas, merdeka. Makan apa aja, nanti Senin mulai lagi, Jumat. Hanya dengan kombinasi itu bisa jangka panjang. Makanya sebut diet. Dan itu diperbolehkan jangka panjang. Itu yang aku nggak habis pikir. Sesuatu yang sehat, sesuatu yang oleh zaman modern dianggap sebagai konsep sehat, nggak ada yang mampu ngejalanin terus-menerus. Rebus-rebusan, terus low fat karena dia menghilangkan unsur gurih di lidahnya, itu unsur hedonik dari lidah kita. Karena makanan itu dihilangkan, nggak ada yang mampu tahan lama-lama. Tapi di KF kayak Mbak udah kebablasan 2 tahun.
Tadinya cuma boleh 6 bulan sama temennya malah sampai 2 tahun. Nah, itu kan kebablasan. Kenapa loh? Oh, ya padahal cuma boleh itu, tapi ya abisnya enak sih, maksudnya tenaga ada terus. Jadi yang membuat Mbak jalan 2 tahun itu karena niat Mbak apa karena memang gampang dijalankan? Maksudnya nggak menghambat kerjaku, nggak menghambat performaku, maksudnya menjalankannya merasa fine gitu. Saya sih fine-fine aja ya kalau menjalankan, tapi memang itu tadi Mas Yo, saya kan pengen sehat itu aja sih. Ya, Jadi niat sehat ya, tapi nggak sulit juga kan, maksudnya nggak sulit jalankan KF kan, tinggal makan lauknya. Iya, nggak sulit. Kalau aku suruh, oke, Mbak jalankan, Mbak juga kan dengan niat Mbak yang pertama ialah mau sehat. Ya. Yang tadi juga sehat loh, makan rebus-rebusan, nasi merah, apalah. Tapi Mbak bandingkan dengan KF, anggapnya dua-duanya sama sehat. Mbak pilih yang mana? Itu KF lah. Lidah nggak bisa bohong, Iya. Jadi konseptual sehat yang dibuat manusia sekarang itu ya sekedar konsep, tidak ada yang benar-benar mampu menjalankannya. Kalau mampu menjalankannya, semua ahli gizi langsing. Aku nggak perlu ngomong banyak, semua ahli gizi langsing. Ya, oke. Aku nggak perlu rujuk siapa, harusnya langsing semua. Harus tidak ada obesitas, harusnya apa-apa. Tapi harusnya rata-rata. Tapi yang kita sarankan tidak bisa kita lakukan sendiri. Nah, kalau semua orang di KF, saat mereka menyarankan orang lain, mereka menjalankannya. Karena apa? Mereka tahu mereka sehat dengan itu. Bukan ilmu dari, kalau mau diadu, semua orang di KF, untuk jelasin KF sama aku, beda nggak cara menjelasinnya? Ya. Walaupun ke temannya apa gini, walaupun Mbak dengar dari teman Mbak, dengar dari dokter Pipin, dengar dari siapa mana KF, dari siapa, kalau ketemu aku beda nggak ilmunya? Pencerahannya beda nggak? Detailnya mungkin beda, tapi prinsipnya sama ya menurut saya. Prinsipnya sama, tapi itu kan kalau dengan caraku menjelaskan. Iya. Tapi kenapa semua warrior lain tuh bisa menjelaskan? Karena mereka merasakan. Iya, karena mereka udah ngerasain efek. Iya, benar. Iya benar. Ilmunya tidak perlu setinggi aku untuk menjelaskan apa itu KF. Karena mereka tahu mereka sehat. Iya. Mereka pengen cerita ke orang, ngajak. Nah, itu dia. Yang diajarkan di tempat lain mengenai diet ialah suatu konseptual yang belum tentu mereka menjalankan. Iya. Kamu harus makan rebusan, kamu harus ini, kamu harus nasi merah apa-apa. Iya. Kalau mau berani jujur, mereka nggak 100% tidak jadi gaya hidup. Kalaupun mereka menjalankan, pasti mereka ada cheating day. Iris kupingku kalau nggak ada cheating day. Iris kupingku kalau dia nggak ngambil tepung-tepungan akhirnya. Iris kupingku kalau akhirnya mereka nggak nyolek yang berlemak. Bohong. Itu konsep itu suatu diet yang sangat konseptual, terlihat bagus, tapi tidak benar-benar sustainable. Long term pasti dia ada fluktuasinya macam-macam. Ada tahun ini bisa jalan, tahun depan udah ganti lagi, tahun lagi ini. Kalau di KF mungkin juga ada yang kayak gitu, cuma karena mereka nggak tahan godaan cheating doang. Tapi untuk menjalankannya benar-benar itu sudah sustainable sekali. Karena secara fisiologinya sangat didukung apa? Pengurangan kalori di makanan yang tidak menghilangkan performa itu KF. Itu yang unik, itu yang lucu. Fisiologi dari mengatur pola makan tanpa karbo menyebabkan tubuh kita menemukan energi sebenarnya dari dalam. Kita mengenali kulkas-kulkas kita di dalam, sehingga semakin lama kita puasa, semakin aktif kita bergerak, semakin mudah kita membuka kulkas di dalam kita. Kalau dulu kita buka kulkasnya biasanya dengan tenaga segini, karena aku buka kulkas dari luar segini. Begitu kulkasnya itu aku jarang buka, aku lemas karena aku nggak ambil makan dari kulkas. Nah, tapi kalau kita udah no worry, nggak buka kulkas dari rumah, kulkas dalam dibuka. Kenapa? Lemak di tubuh kita sudah accessible. Bagi yang belum ketosis, lemak itu kurang aksesibel. Untuk mengaksesnya butuh effort yang lebih besar. Jadi mereka bisa bakar lemak, tapi mereka kayak letih pas bakar lemaknya. Kayak capek. Mereka kayak ada something missing gitu dari performa dia. Beda kalau mereka benar-benar disupport dengan makanan sehingga energinya benar-benar dari makanan. Kalau kita energi kita nggak mungkin malah tubuh kita lebih preferable ngambil energi dari dalam dibanding luar. Kalau boleh Mbak bandingin, Mbak ngerasa nggak sebelum makan dan sesudah makan tenaganya gedean mana?
Kan udah bilang Mas Yo, aku tuh kalau nggak makan malah seger ya. Itu baru betul. Mbak itu karena sudah terlatih, jadi lebih prefer untuk mengambil energi dari dalam tubuh. Itulah makin lama orang ketosis yang terjadi ialah apa? Mereka lebih menyukai mudahnya mengakses dari dalam ketimbang nunggu proses digestion. Karena kalau untuk dari makanan, kita harus gini loh. Kalau aku harus mengambil sumber energi dari makananku, aku harus investasi dulu. Investasi energi untuk mencernanya itu semua, memecahkan sumbernya. Tapi kalau di kondisi ketosis, aku bisa mengakses yang sangat rendah cost. Justru begitu aku minta, dikasih, dibuka, dibuang. Nggak perlu nunggu diserap dulu di usus, nggak perlu dicerna dulu di lambung, nggak perlu pakai asam lambung. Ini langsung dilepas dari pipi, perut, paha. Aksesnya lebih cepat. Aksesnya lebih cepat untuk kita bisa mendapatkan energi yang kita mau. Itu yang disebut the real ketosis, the real energi. Kita bisa naik dari semua dan simple. Itu konsep yang belum banyak yang paham. Bohong kalau ada orang yang bilang dia masih makan karbo, dia bisa ngakses lemaknya kapan aja. Bohong. Nggak semudah itu, not that simple. Dia harus sampai pada poin tertentu, pada VO2 tertentu, pada usaha effort tertentu, baru dia mencapai fat burning-nya. Nggak bisa. Kalau kita selalu dalam kondisi fat burning, di kondisi fasted state, kondisi puasa maupun kondisi makan, fat burning terus. Jadi kita melakukan flow. Kalau mereka switching on off antara mereka postprandial, mereka prolong dikit puasanya, mereka baru masuk ke arah fat burning, atau mereka menggunakan demand fisik untuk meningkatkan area menuju fat burning-nya. Tapi effortnya mereka harus dengan effort. Kalau kita hampir bisa dibilang effortless. Karena kita cuma kita modulasinya aja. Kalau kita nge-gym atau exercise ya jelas. Atau banyak bergerak ya jelas. Demand-nya lebih banyak dikeluarkan dan itu biasanya lebih segar. Itu rahasia yang nggak ditemukan. Yang kalau mungkin ini bisa masuk. Ya, kalau Mbak ketemu ahli gizinya lagi, di kondisi kita ketosis ini, uniknya gitu. Performa nggak turun. Itu dia. Alex sama Dr. Silvi dibiarin aja termangu-mangu, tapi kok ya tetap seger ya walau makannya sedikit gitu aja. Habis itu Dr. Silvi yang denger cuma senyum-senyum aja. Aku nggak bisa jelasin gitu. Lihat aja terus gitu. Dok, sedikit nih bertanya. Iya. Dokter sama anaknya tadi kan anaknya sudah 2 bulan ya. Ya. Nah, malah sekarang anaknya yang malah lebih ini ya, lebih bersemangat. Bahkan ke Dok Silvi selaku mamanya malah lebih galak gitu. Berarti sempat nih, dokter juga ngalamin ada masa-masa mungkin ngalamin puasanya lebih pendek atau bagaimana? Cerita dong, Dok. Iya. Ya itu kemarin saya sakit, yang sakit kepala ternyata saya demam berdarah. Nah saya pikir, saya mungkin nggak boleh panjang-panjang saya puasanya. Waktu itu sempat kepikir seperti itu karena karena lemes sekali waktu itu ya. Lemes sekali. Jadi saya istilahnya buka puasa lebih cepat. Nah tapi untung saya sempat tanya dokter Pipir itu, justru kamu harus lebih panjangin puasa katanya gitu. Ya udah saya dari situ. Terus saya jadi ingat lagi, oh iya juga benar juga ya waktu itu Mas Jo pernah bilang bahwa kayak virus, kemudian sel cancer, kalau kita beri gula dia malah tambah gendut gitu loh virusnya. Jadi berarti aku suruh puasa aja deh virusnya biar cepat sembuh gitu. Akhirnya gitu aja sih, balik lagi. Tapi dalam kondisi itu cairan tetap ya? Iya, banyak minum. Banyak minum ya, sama karena garam kebetulan itu. Karena demam berdarah kan memang terapinya biasa hanya cairan. Oh iya. Ada cuma cairan aja. Gitu. Ya itu kadang-kadang yang sering dilupakan tuh, ya. Kadang-kadang yang sering dilupakan. Jadi orang lebih fokus. Oh aku mau cepet sembuh nih, mau cepet lewatin ini prosesnya. Lupa di cairannya. Cairannya. Kalau demam berdarah memang terapi hanya cairan. Cukup. Kadang-kadang kan ada orang yang gini newbie yang
wah aku lagi ngalamin ini nih, terus kepikiran secara simpel, oh puasa yang menyehatkan. Udah sekalian puasa kering ibaratnya kan, puasa sunnah ibaratnya. Lupa padahal butuh cairan sebenarnya di situ. jadinya berbalik arah. Gitu ya Mas Tio ya. Kebanyakan yang kesering Kalau kelupaan. kalau saranku betul perpanjang puasa, tapi tapi dalam kondisi paling bagus kalau lagi sakit perpanjang puasa tapi di kondisi tidur. Bukan di kondisi terjaga ya. Karena dari 5 pilar itu dilaksanakan full itu di kondisi kita sehat fit. Kita aktif olahraga, aktif olahraga ya, terus tidur bagus apa semua itu. Cuma kalau dalam kondisi sakit pengecualiannya adalah aktif fisik. Kadang-kadang aku sering banyak lihat ada miss di lapangan pada saat dia sedang sakit, bergejala, lagi badannya nggak enak, maksudnya dia lagi kena infeksi misalnya. Nah, karena infeksi, kecuali kalau penyakit kronik yang penyakit udah lama, tapi dia udah mereda, mulai start olahraga, oke, itu betul. Tapi ini dia lagi sakit karena infeksi atau apa, atau dia lagi sakit. Nah, saran yang benar ialah betul perpanjang puasa. Tapi bukan dibawa gerak malah capek-capek, malah nggak sembuh-sembuh. Karena untuk healingnya itu butuh energi besar. Jadi tubuh itu memfokuskan untuk proses healing itu terjadi pada saat tidur, bukan pada saat terjaga. Pada saat kita terjaga seperti ini, metabolisme kita tinggi seperti ini terjaga, sebetulnya damage itu banyak yang terjadi. Kenapa manusia dalam 24 jam butuh tidur 6-8 jam? Karena selama dia terjaganya itu, 24 dikurangin atau 6-8 jamnya itu, dia itu tubuhnya itu menghasilkan banyak kerusakan. Kayak metabolisme kita tuh menghasilkan banyak sampah, banyak kerusakan, kita sendiri juga banyak damage dari mechanical, dari lokomotor kita sendiri juga melukai otot kita, apalagi kita nge-gym, lebih banyak lagi yang luka otot kita, banyak yang harus diajukan. Nah, itulah pentingnya kalau manusia dalam 24 jam itu ada zona tidur. Kenapa? Tidur itu sebetulnya kita tiap hari itu terjadi healing. Healing itu terjadi pada tidur. Nah, pada saat kita sedang sakit, proses healing ini justru harus zona timeline untuk healingnya itu dalam 24 jam itu justru malah harus lebih diperpanjang. Jadi kalau saranku betul perpanjang. Kalau tidur kan nggak mungkin makan. Nah itu jadi dibawa tidur istirahat, itu lebih cepat sembuh. Tapi juga pastikan jalur detox urin atau BAB tidak boleh ada terhambat, itu harus lancar. Jaga hidrasi penting, tapi kunci healingnya itu di tidur. Sama kayak orang udah justru malah kadang-kadang kalau dipaksain terjaga, dipaksain olahraga, tensinya malah lompat. Malah karena dia tubuhnya lagi stres tambah stres lagi. Itu dia. Jadi balance-nya nggak dapat. Jadi betul sarankan karena namanya orang sakit pasti nggak nafsu makan. Tapi jangan di kondisi terjaga. Tidur itu paling baik pada saat lagi sakit. Itu saranku. Yes. Keren Mas Tio ya. Kadang-kadang memang kalau lihat TFA ini jadi kita dicerahkan lagi dok. Ya kan, ada hal-hal sepele dari 5 pilar, kadang kita punya persepsi yang terlalu kaku, jadi harus, kayak tadi kan 5 pilar itu benar dijalankan kalau dalam kondisi fit, tapi kalau dalam kondisi yang lagi ada inflamasi atau peradangan, mesti fleksibel, mesti lihat, ya kan, nggak bisa dipaksain, betul. Iya, jangan sampai nanti kayak tadi kan, begitu ngalamin healing crisis, misalnya lagi peradangan, tuh malah tambah dipaksain olahraga ibaratnya kayak gitu, malah berbalik arah. Sebenarnya sih aku perjelas lagi di buku metabolic conditioning tuh. Di buku metabolic conditioning kan juga disarankan kan di awal orang ada infeksi, ada sickness anorexia, pada saat dia sakit dia tidak nafsu makan. Nah, nih justru nih mumpung ada dokter anak sering melihat gejala sakit pada anak, kita bisa bertanya. Mbak, aku mau nanya, kalau anak sakit nafsu makan nggak? Enggak, turun pasti nafsu makannya. Nggak mau makan. Pasti kan? Insting dasar mereka pada saat mereka sakit, sickness anorexia ialah tidak mau makan. Iya. Kalau orang dewasa ada rata-rata yang berbeda. Kenapa? Bapakku sakit, tapi dia masih bisa makan. Kita kan nggak tahu dia maksa dia makan supaya dia kuat lagi apa gimana, kita nggak tahu. Tapi kalau anak-anak hampir rata semua, insting primitif mereka, kalau mereka sakit, mereka bawaannya nggak mau makan, tapi mereka juga banyak tidur. Betul nggak, Mbak? Iya, tidur. Itu, aku sebetulnya saran-saran itu cuma mengcopy apa yang terjadi secara natural di alam. Dan apa yang terjadi secara natural pada manusia jutaan tahun, yang tanpa pengaruh ilmu apa-apa,
intervensi apa-apa, itu gampang terlihat di anak-anak. Apa yang diwakili anak-anak? Nah, sekalian mau nanya nih Mbak. Untuk anak-anak juga, ancestral lifestyle itu gampang dilihat di anak-anak loh. Anak-anak itu kebanyakan banyak yang ngeluh susah sarapan nggak Mbak? Iya, susah banget suruh sarapan. Kadang-kadang orang tuanya yang ngeluh, dok, anak saya suruh sarapan susah banget sih gitu. Tapi kuat aja lari-lari ya anak-anak itu ya. What did I told you? Itu kan, makanya memang ada dokter kan kita buktikan the real ancestral lifestyle kita lihat dari sisi anak-anak. Kenapa? Anak-anak susah makan. Nah, anak-anak yang masih mungkin belum terlalu banyak jajan ciki apa-apa juga susah nggak disuruh makan nasi. Pasti milih ngeluh, ada yang suka ngeluh nggak? Ya maunya makan lauknya aja. Tapi kalau makan nasi itu paling susah kayak gitu-gitu. Sering nggak ada kalau kayak gitu? Susu ya, senang anak-anak sekarang salah kaprah ya, senangnya susu manis ya kalau anak-anak itu ya. Iya, kalau sekarang memang susahnya karena mereka udah terekspos manis, maksudnya anak sekarang kan lebih suka prefer yang manis-manis gula-gula apa-apa. Itu dia. Tapi contoh metabolisme yang masih bagus seperti itu, Mbak. Belum makan, belum sarapan, lari sana lari sini. Orang-orang dewasa bisa nggak kayak gitu? Iya. Gitu kan? Nah, kadang-kadang kalau mereka bulan puasa, anak-anak itu malah tambah seneng loh. Betul. Karena jadi mereka jadi nggak disuruh makan malah tambah senang, tapi ya lari-lari itu nggak ada capek-capeknya. Betul. yang orang tua hemat tenaga, dari pagi hemat tenaga, nggak mau capek. Yang anak-anak malah naik sepeda kemana, malah ngabuburit. Paling kalau itu pengen minum aja. Itu justru menunjukin loh. Aku mau menunjukkan metabolisme manusia yang masih bagus itu seperti itu. Fasted state, jendela puasa, bukan hambatan untuk aktivitas fisik. Sama seperti Mbak sekarang. Makin lama nggak makan, kok malah makin bertenaga. Ya anak-anak lihatnya kayak gimana? Iya benar. Itu metabolisme. Gimana dokter anak? Aduh, nggak pernah Iya. Makanya kalau ada pasan-pasan yang disusah makan, ibunya bilang, kalau puasa seneng banget dok, kalau bulan puasa mereka nggak disuruh makan malah tambah seneng gitu. Iya benar-benar. Dan yang seperti itu kadang-kadang mereka bukan dalam kondisi yang overweight. Justru malah anak-anak yang malah takut anakku tambah kurus. Sebetulnya anaknya BMI-nya normal atau mereka agak sedikit lean, lebih lean daripada anak-anak yang lean ini yang lemaknya sedikit, tapi justru mereka malah gampang mengakses lemaknya. Padahal lemak mereka kan nggak sebanyak, kan mungkin ada anak yang datang dengan obesitas mungkin ya. Anak yang dengan obesitas justru malah nggak tahan lapar. Tapi kalau anak-anak yang malah ibunya ketakutan dia kekurusan, itu yang malah lari sana jingkrak sini jingkrak sana. Nah, itu metabolik parameternya di kondisi loh. Lemaknya padahal nggak banyak, tapi dia kok aktivitas fisiknya malah nggak capek-capeknya. Nggak ada capek-capeknya. Itu dia. Justru yang metabolik parameternya, maksudnya nggak overweight, itu malah kayak nggak butuh tenaga untuk makan, kayak nggak berhenti. Sebetulnya yang Mbak tanyakan, kok aku malah gitu ya? Ya Mbak, karena sel-sel tubuhnya kembali jadi anak-anak. Kembali metabolik parameter jadi bagus lagi, bisa mengakses lemak dengan mudah, sama seperti anak-anak. Jadi yang aku bilang rejuvenate itu seperti juga. itu. Oh iya benar. Iya. Jadi konsep aging, Mbak. Jadi kalau kita lihat dari konsep aging, kenapa kita makin menua, itu artinya ketidakmampuan kita menjaga metabolisme. Makanya Mbak tadi bilang di awal kan, saya takut DM. Kenapa? Karena DM itu silent. Betul. DM itu sangat silent. Tahu nggak, Mbak? Iya. Silentnya itu bunyinya kapan? Nanti. Contoh ini. Mbak lihat ciri khas orang-orang yang diabetes. Mereka pada saat ketahuan diabetes, ada nggak baru stadium 1? Baru diabetes. Jarang banget kan? Jarang. Rata-rata orang kalau diabetes, ya kamu udah diabetes. HbA1c kamu udah di atas 7, di atas 8, ya kamu udah diabetes. Malah dari 12 baru ketahuan. Betul nggak? Seringnya HbA1c 12 ketahuan. Udah gula rata-rata udah 200-300 baru ketahuan. Benar nggak? Iya, benar. Jarang yang betul, masih 120, 130, udah ngerasa badannya nggak enak. Jarang nggak? Karena rata-rata orang baru mendiagnosa dirinya, ngecek dia sehat apa enggak, dia masalah apa enggak, kalau dia sudah bergejala. Nah, karena diabetes itu kan sebenarnya kan sama dengan fisiologinya, patofisiologinya ialah kan hiperglikemia. Iya. Gula darah tinggi. Kan sebetulnya kan diabetes itu kan nama penyakit, disease-nya. Disease-nya namanya diabetes. Tapi patofisiologinya ialah hiperglikemia. Walaupun dengan kelengkapannya lainnya ialah hiperinsulinemia dan sebagainya. Tapi intinya dulu ialah hiperglikemia. Nah, kata kuncinya silent itu di hiperglikemia, Mbak.
orang banyak yang nggak sadar, nggak denger tubuhnya itu sedang lompat gulanya, betul nggak? Nah, lompat-lompat. Benar, Betul. benar. Sampai akhirnya itu menjadi kronis, akhirnya tubuhnya udah nggak tahan, akhirnya baru teriak biar ngecek, wah saya kena diabetes nih. Iya. Tapi dia kena diabetes pada saat dia ngecek, waduh saya kena diabetes dok. Waduh, berarti minggu kemarin tuh gara-gara aku kondangan, makanya aku jadi kena diabetes. Nggak bisa, malah ada seminggu orang jadi diabetes. Nggak ada. Iya, Mas Cio memang diabetes pada anak juga 10 tahun terakhir kan katanya 700%. Waduh. Ya, jadi kemarin Ketua IDAI menyampaikan bahwa kita harus perang nih ke diabetes karena di 10 tahun terakhir meningkat jadi 700% dan diperkirakan tahun 2025 itu kurang lebih sekitar 70 juta bayi bisa kena obesitas. Aduh. Bayi dan anak. Jadi saya terima kasih sekali sih ke Mas Cio dengan adanya program KF ini mudah-mudahan juga bisa mengurangi obesitas dan diabetes mellitus ya di Indonesia khususnya. Indonesia termasuk 10 besar negara terbanyak diabetes loh. Seperti ini yang itu. Jadi ini gegara ekspos manis itu ya Mbak ya, pada saat masih bayi sudah terekspos manis itu ya gara-garanya ya. Ya anak-anak kita kan sekarang itu yang pola makan sama gaya hidupnya yang nggak bagus ya, apa-apa gampang, apa-apa GoFood, apa-apa. Tadi pagi saya baru dapat pasien dengan usia 16 tahun dengan obesitas. Saya suruh ikut ke Tefasosis, saya suruh baca lihat YouTube-nya Mas Cio dulu. Karena dia sering makan manis, sekarang beratnya udah 100 kilo ya. Aduh, 16 tahun. Umur 16 tahun. Anaknya sebenarnya pinter, cuman senang makan, jadi ya itulah susahnya. Iya, jadi adiksi, susah. Ya. Makanya untuk melepas adiksinya itu Mbak, terutama anak-anak. Jadi gini loh, karbo itu bagaimanapun juga karbo, kalau Mbak kan waktu itu kan memang udah ngelepas yang nggak suka manis, nggak suka nasi. Sebetulnya karena Mbak sudah terkonsep dari awalnya Mbak takut dengan diabetes. Tapi sebetulnya kalau Mbak nggak pernah takut sama diabetes, mungkin Mbak akhirnya suka juga dengan manis dan nasi. Itu nggak mungkin dibohongin. Tapi Mbak sudah sebelum kenal KF pun sudah mengurangi itu karena mungkin takut karena sisi keluarga atau mungkin sudah melihat pengalaman di keluarga yang udah cuci darah apa-apa. Jadi kayak ada trauma yang membuat Mbak aku harus hidup sehat. Itu kan ilmu yang Mbak pelajari. Tapi kalau Mbak nggak mau pelajari ilmu, nggak peduli dengan ilmunya, mungkin Mbak sampai sekarang juga dengan kemudahan saat ini Mbak juga nggak bisa dihindari, benar nggak? Makan nasi goreng apa, lapar tinggal panggil apa-apa, benar nggak? Karena Mbak punya tameng sendiri kan. Nah, itu karena Mbak berusaha lebih pintar di kondisi lingkup penawaran yang meningkat. Nah, itu masalah kita itu di zaman modern seperti itu persis. Penawaran yang makin meningkat. Orang makan nggak makin sulit, Mbak. Aku bohong kalau itu banyak orang miskin di Indonesia meningkat. Oke, betul. Secara taraf income gitu. Tapi apakah benar makin sulit? Ya mungkin ada yang memang sulit, tapi hampir rata-rata justru yang berpendapatan rendah obesitas meningkat. Itu tanda tanya besar. Yang berpendapatannya tidak tinggi, yang berpendapatan rendah malah tidak melek kesehatan, tidak punya ilmu, tidak melek kesehatan, apa jadi makan, yang murah pisang goreng dimakan, apa semua dimakan, yang penting dia kenyang, ngejar kenyangnya karena dia nggak mau lapar, dia merasa pendapatannya kurang, dia nggak mau lapar, dia makan apa adanya, segini, tapi konsep kesehatannya nggak dapat. Akhirnya yang dikorbankan justru kelas menengah ke bawah dengan pendapatan seadanya yang mereka akhirnya harus lebih banyak membebani mungkin BPJS. Karena DM itu kan juga penyakit seumur hidup ya, dia akan menyita stigmanya itu banyak biaya juga tuh dari negara kalau BPJS dengan kencing manis itu ya. Nah, itu kan menengah ke bawah kebanyakan yang pasiennya. Emang menengah ke atas. Emangnya diabetes itu sekarang penyakit orang kaya? Enggak. Kebanyakan malah menengah ke bawah paling tinggi yang benar-benar menggunakan BPJS-nya untuk mereka berobat. Itu kebanyakan yang menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Menengah ke atas malah udah mulai kesehatan, udah mulai mikir diet keto lah, udah mikir diet apalah. Pokoknya mereka udah dengan duitnya dia belajar. Begitu. Tapi justru yang malah kurang pendidikan ini, kurang terekspos ilmu, malah ya mereka kalau sakit karena nggak tahu, karena jadi gini, kalau orang yang pintar, kalau sakit sebelum berobat dia mikir, gue salah di mana, apa yang harus diperbaiki, bisa nggak sembuh sendiri. Nah, tapi kalau yang udah sakit dikit-dikit,
ke dokter minta obat, ini sakit dikit-dikit, gini-gini, pakai BPJS-nya. Nggak ke-train. Jadi mereka malah kalau aku bilang mengkonsum. Ya karena mereka, kan udah punya BPJS, kan udah bayar, manfaatin dong. Sakit pokoknya harus dipakai nih. Sakit dikit, sakit apa? Pakai. Iya. Benar-benar. Repot deh. Iya. Konsep menuju sehatnya tuh belum dapat. Justru malah orang yang menang ke atas, insya Allah ya, kalau mereka yang mau berpikir, bayar BPJS bayar aja. Pakai ya nggak perlu. Yang penting udah bayar. Bayar kan bukan berarti harus mau dipakai kan? Iya. Gitu loh. Ya berarti jangan sampai sakit sih memang kalau bisa. Iya, BPJS tapi aku nggak rugi. Berarti kamu sakit dulu biar nggak rugi. Konyol kan? Iya. Itu makanya ya konsep kesehatan itu memang dari dasar, dan yang kenapa KF ini penting di zaman sekarang ya apa? KF itu seperti tameng. Seperti tameng di saat penawaran nggak makin turun. Jadi gini, kalau dilihat tahun-tahun dulu sama tahun-tahun sekarang, penawaran, kemudahan, kenyamanan kan nggak makin turun, semuanya makin meningkat. Iya. Makin gampang dan makanan makin murah, dan yang makin murah meriah itu makin nikmat. Betul kan? Yang makin murah, pisang goreng itu kan enak banget. Iya. Terus apa? Iya, benar. Geblong dari ketan pakai gula merah itu kan enak banget. Nah, murah, enak ya. Ya, yang murah, enak, manis, gurih. Cuman gede kalori tok. Maksudnya nggak, kalau kita bilang bernutrisi, kalau aku bilang nilai gizi itu yang paling penting itu ialah karena yang esensial bagi manusia itu 9 amino acid dan 2 fatty acid yang esensial ya. Berikut dengan mikronutrisinya. Tapi karena vitamin dan mineral penting, tapi kan itu mikro. Tetap penting ada di makanan, tapi kebutuhannya mikro, tidak besar. Justru yang kebutuhannya besar, makro, ialah yang esensial nutrien, yang makro ialah 9 amino acid atau protein. Ini makro, kebutuhan makro ya. Dan fatty acid, omega 3 dan omega 6 itu makro. Nah, kalau vitamin A sampai Z, mineral dan sebagainya, itu karena mikro, mereka tetap harus ada, dibutuhkan tubuh, tapi mikro, tidak banyak. Nah, oke, kita nggak usah mikir yang mikro lama-lama dulu. Kita mikir yang makro, yang udah pasti kita harus makan. Karena ini makro, kebutuhan makro harian. Itu kan berarti kan yang menunjukkan suatu makanan pada gizi, ialah unsur minimalnya terpenuhi, yaitu apa? Makro yang esensial dapat. Nah, nggak cuma kalori kosong. Nah, kalau yang kita lihat sekarang ini yang murah-murah kalori kosong. Ini makan pisang goreng, makan ubi, singkong, ketan, apapun gampang banget dapetin kalorinya. Tapi empty kalori, nggak ada gizinya. Yang disebut gizi itu sebetulnya yang esensial. Iya, betul. Benar. Apa coba ya? Benar. Kalau aku ahli gizi, aku bilang makanan kamu nggak bergizi. Tapi aku tahu kenapa aku bilang makanan kamu nggak bergizi bukan cuman karena aku baca buku gizi itu ini nggak. Aku tahu makanan kamu tuh nggak bergizi, nggak ada gizi esensialnya. Kenapa sih nggak bergizi? Ini saya makan pisang goreng ada vitaminnya apa-apanya, bodo amat. Benar-benar Mas Tio. Kamu yang paling penting itu ialah makromu apa. Kamu ngapain ngemelin gemblong, ketan, apa gitu, yang penting. Tapi kenyang, makan nasinya banyak. Jadi makan nasi, pakai Indomie goreng, pakai sayur. Dah. Itu kebiasaan suster-suster banget tuh Mas Tio. Jadi kalau pagi-pagi biasa mereka beli saya sampai cuma ngeliatin aja tuh, beli mie ayam. Nah itu dia beli gorengan satu kantong untuk mereka, dia makan sendiri tuh mie ayam sama, ya ampun gitu. Tapi ributnya pengen kurus. Aduh, Mbak. Orang aku pas nganterin ke salah satu rumah sakit yang waktu program lebaran tuh garda depan kemarin, aku nganterin ke salah satu rumah rujukan. Mereka begitu aku anterin, mereka senang banget. Wah, dikirimin lauk pauk banyak banget. Ya Mbak, kita program waktu itu kan aku belum, kalau yang kemarin kan low carb tuh garda depan. Kalau ini kan waktu itu lebaran tuh garda depan. Aku kirimin 200 pak gitu kan, makanan banyak. Yang rumah sakit rujukan COVID itu senang banget. Wah, lauknya, Mas kok nggak sekalian sama nasinya? Wah, justru itu. Kita kirim lauk-lauknya, ada rendang, ada pokoknya lebaran semua, ada rendang, ada opor, ada sambal ati, tapi sambal atinya nggak pakai kentang. Oh, daging-dagingnya semua nih Mas. Iya. Aduh, kok nggak dikasih nasi? Padahal kok bisa nasi di satu kotak ini kan, dari aku nih.
Satu kotak itu buat 1 orang loh, Mbak. Segede sebanyak ini buat 1 orang. Ini kalau bisa makan pakai nasi bisa 2 orang loh, Mas. Enggak, 1 orang aja dimakan langsung kenyang loh. Ya tapi lo nggak sayang nih. Ya, Mas, kalau bisa kita dikirimin pop mie juga nih kalau malam orang yang jaganya rame, kita kalau malam keluar makan kita butuh pop mie yang instan. Aku bilang, aduh, udah ada pop mie nih. Padahal mereka jalan depan malah nyarinya pop mie yang gampang gitu loh. Makanya aduh, konsep gizi itu benar-benar mesti konsep orang dibikin paham lagi gitu loh. Apa yang disebut gizi? Kalau kita bilang suatu makanan cuman empty kalori, artinya kalori kosong, artinya apa? Suatu makanan bisa aja mengandung 2.000-3.000 kalori dalam satu hari. Misalnya 3 kali makan. Aku sekali makan ini aku punya ini gorengan ada apa itu yang putih-putih yang sagu yang enak banget. Nah, itu bisa apa? Gorengan atau apa. Ini kalau dihitung by kalori satu ya cireng tuh sampai nulis tuh. Oh, cireng. Nah, satu plastik cireng itu kalau dihitung kalorinya sih, saya untuk tenaga kalorinya ada, by kalori dia ada tenaga. Tapi itu disebut empty kalori. Kenapa? Karena nilai yang mengandung 9 esensial amino asidnya itu nggak banyak. Nggak ada. Apalagi 2 esensial fatty acid nggak banyak. Jadi yang jelas terlihat yang kita butuhkan dalam jumlah makronya itu nggak banyak ke situ. Jadi aku memasukkan 1.500 kalori dari sekantong cireng. Ya, sekantong cireng. 1.000 kalori dari sekantong cireng yang misalnya sehari 2.000, aku udah memasukkan 1.000 kalori, udah setengah kebutuhan sehari dari sekantong cireng. Tapi tubuhnya nggak dapat yang esensialnya. Berarti itu sebutnya empty kalori. Ya. Nah, empty kalori ini jadi gaya hidup menengah ke bawah. Benar. Ya. Itu yang kita harus jadi concern karena kita cuma pengen mengenyang. Karena kalau kita secara konsep mungkin dari aku nggak tahu kebijakan pemerintah gimana. Ya membuat orang tenang itu memang mengenyangkan perut mereka. Tapi buat apa mengenyangkan perut mereka dengan empty kalori? Benar. Waktu itu saya sempat waktu masuk kecil saya sempat bilang ke ibu saya begini, Bu, katanya susah ya. Tapi kok gendut-gendut ya yang jual sari-sari di pasar itu gitu loh. Itu. Mbak, sorry ya. Ya. Mbak, kalau apalagi kalau lagi Idul Adha kayak gini. Sekali-sekali ke masjid deh pas lagi pembagian kupon. Lihatin siapa datang. Iya. Pada kurus-kurus nggak? Enggak, pada gemuk-gemuk katanya. Iya. Katanya orang istilah sosial ekonomi rendah nggak punya uang, tapi kok jadi gemuk. Benar. Kayak tukang sayur lagi di mobil itu kan juga kan dengan pagi-pagi udah bawa satu, tapi kok pada gemuk-gemuk ya berkali gitu. Itu dia, wake up people, wake up my country, wake up. Iya. There's something wrong with us. Iya. Ironisnya ditambah lagi pemikirannya kalau sakit ada BPJS ini. Semoga TFH kita malam ini banyak yang menonton terutama dari pihak kita untuk mengubah kebijakan. Aduh, itu harus benar-benar dilihat. Ya, itu yang suka aku lihat. Aduh, memang masalah negara itu banyak nggak bisa kita omongin jadi harus fokus ke kita kan, mungkin dia mikir yang lain juga. Oke, tapi at least semoga bagian yang berwenang bisa mendengarkan curhat kita malam ini untuk supaya wake up call-nya jangan pada sibuk bingung kenapa PTM meningkat. Jangan sibuk bingung kenapa komorbid meningkat, apa yang harus dilakukan. Iya. Jadi kayak benang merahnya itu nggak ada yang bisa narik gitu loh, Mbak. Jadi kebingungan menentukan kebijakan itu tapi tidak ada yang bisa menyambungkan benang merahnya. Ya, memang gitu loh. Padahal kalau kita bisa lihat benang merah semua, akar yang dirubah itu dari bawah. Sekarang ini pusingnya di sini masalah BPJS apa-apa, udah aku nggak mau ikutan itu udah. Aku percayalah kita udah nunjuk seorang pemimpin dan nunjuk negara, ya tanggung jawab mereka. Kita nilai nanti di akhir masa jabatan, tapi intinya kita harus bisa ngasih input, kasih masukan. Mudah-mudahan sampai bisa didengar ya. Selama kita belum bisa sampai didengar ya, what can we do? Ya, just become a living proof. Ya, kita mulut ke mulut kayak gini. Betul. Kita menularkan ilmu kita ke yang kita mampu aja. Terdekat kita ke siapa-siapa. Akhirnya kan lebar juga. Walaupun kita memang kalau yang punya kalau yang pemegang jabatan tinggal ketok palu keluar kebijakan belum tentu juga efektif. Tapi dengan cara kita seperti ini gerilya walaupun cuma mulut ke mulut
tapi karena living proof-nya itu merekomendasikan berdasarkan pengalaman pribadi, karena saya sudah menjalankan, saya sehat, bukan gini loh. Bukan saya kemarin, saya udah lulus S2 Universitas KF 4 tahun belajar. Saya nggak pernah melakukan, tapi saya bisa ngajarin. Ada nggak ya kayak gitu di KF? Nggak ada kan? Semua yang ngajarin orang lain pasti dia ngejalankan. Makanya dia mentoring. Bukan cuma dia belajar ilmunya terus dipraktekkan orang, tapi dia sendiri nggak bisa melakukan. Itu nggak mungkin. Iya, betul. Nah, gitu loh. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang memang terbukti bisa proven. diterapkan. Kalau itu udah proven, tercermin di yang bicara. Siapa yang bicara? Oh iya. Betul. Ya kan? Nggak cuma teriak ilmu ini ilmu itu, tapi dia sendiri tidak mempraktekkan. Dia sendiri misalnya overweight, dia bisa apa-apa. Karena dia cuma menyampaikan ilmunya doang. Gitu loh. Makanya aku bilang, kalau bisa malah seorang dokter yang ahli endokrin misalnya diabetes. Kalau bisa dia malah diabetic free. Iya. Tapi dia bantu orang diabetes sampai diabetic free juga. Ya kebanyakan sekarang curhatnya ialah kamu harus minum obat seumur hidup. Saya aja minum. Halo. Kamu minum obat seumur hidup. Gak boleh lepas kalau udah diabetes. Saya aja minum. Saya temenin. Oh, dokter diabetes juga ya. Iya, saya aja minum gak berani lepas. Kamu jangan coba-coba lepas ya. Waduh. Tapi tadi statement Mas Tio mind blowing banget karena memang rata-rata diet itu kan hukum yang dipakai kan hukum keseimbangan kalori, ya kan. Nah tadi ada istilah yang empty kalori itu kadang-kadang mereka mungkin juga nggak sadar loh, ya kan. Jadi banyak yang hanya mengutamakan kalori tapi lupa di esensi nilai gizi, ya kan. Dan selalu berbicara konseptual bahwa ini gizi seimbang, 9 asam amino dan 2 asam lemak, tapi kenyataannya kan tidak sampai turun di realita di lapangan, menengah ke bawah itu yang sama sekali nggak kesentuh. Mereka nggak tahu apa itu essential nutrient, gizi yang sebenarnya mereka nggak tahu. Tuh, mereka lebih cari yang instan, yang lebih sederhana ya kan ya. Pada saat pengiriman makanan itu kan tercermin banget kan. Kok sekalian sama pop mie-nya gitu kan. Ya gitu. Makanya pokoknya yang penting gimana bisa kenyang di saat mereka kerja instan gitu loh. Makanya apa yang makin instan makin itu. Aduh, aku makanya kemarin untuk yang kemarin kayak itu kan yang lebaran untuk garda depan. Tapi yang kemarin ini kita kan penjualan 500 buku, terus aku juga ngumpulin donasi lewat kaos tuh udah kejual 142 kaos. Terus sama sumbangan dari donasinya yang ke rekening Mbak Risanti itu ya donasi sosial. Totalnya itu kemarin sampai hampir 22. Nah, itu aku sekarang programnya sama, dapat 600 pak lagi dibagi ke 6 rumah sakit. Tapi sekarang aku sekarang kalau kemarin cuma ngasih doang, mereka bingung ya apa. Aku kemarin nggak kepikiran cuma pakai spanduk. Kalau sekarang langsung aku tempelin aku minta Mbak Nur Saudah tempelin stiker low carb untuk garda depan. Mau makan pakai nasi. Mereka ngambil gini, wah dapat lauk dari kemerdekaan Pasosis, mereka ngambil nasi mau makan lauknya, tapi ini low carb untuk garda depan. Tapi saya makannya pakai nasi, ironik gak? Moga-moga pesannya sampai ya. Kadang-kadang at least awareness-nya dapat. Apa itu low carb? Ada orang lirik low carb apa sih? Lirik dulu deh. Kenapa low carb untuk garda depan? Makanya aku kasih hashtag-nya juga. Ketofastosis peduli COVID-19 sama metabolic conditioning for COVID-19. Terus mereka cari tahu low carb dan metabolic conditioning apa nih? Nah gitu. Jadi mereka lebih belajar pentingnya untuk menjaga itu. Mudah-mudahan sih bisa psikologi dapat. Tapi kita sih nggak pernah memaksa karena intinya kita kan memberinya kan gratis, nggak ada imbal, kita nggak minta imbal balik apa namanya sedekah kan. Ngasih aja ya. Tapi at least kita berikan sedikit nasihat. Jalanin nggak terserah bodo amat. Tapi yang penting sedekahnya sampai, tapi kali ini diberikan sedikit awareness ilmu juga, kita sharing ilmu dan aku minta Mbak Nur Saudah setiap ngantar ke rumah sakit juga ngasih bawa 2 buku metabolic conditioning dikasih ke pihak rumah sakit ya, mudah-mudahan sih dibaca, tapi intinya sudah berikhtiar lah. Sudah berikhtiar, kita udah berusaha mencerahkan kemana-mana ya tapi mencerahkan itu ya gitu juga. Kayak tadi Mbak Sylvie bilang, ada yang setuju tapi cuma menyalankan boleh 6 bulan,
Ada yang nggak setuju sama sekali, yang lebih muda itu karena dia baru mungkin masih muda, baru lulus, dan dia konsepnya itu benar-benar kalau begitu lihat KF, dia langsung bilang, wah nggak sesuai ilmuku, selesai, nggak ada itu. Nah, atau kalau ahli gizi memang jujur jarang banget. Kalau ada ahli gizi di KF itu wah sangat cuma kita cuma ada 3 kali ya. Karena dari awal KF muncul itu, KF itu nightmare-nya mereka. KF itu nightmare-nya ilmu gizi sekarang ini. Maksudnya udah mimpi buruk. Maksudnya 180 derajat kebalikan apa yang mereka suruh, kita larang. Apa yang kita suruh, mereka larang. KF itu nightmare-nya ahli gizi, jangan heran kalau banyak pertentangan. Nah, tapi intinya dari ini ialah apa? KF itu benar-benar bisa mencerahkan banyak orang kalau orang itu mau mencoba. Asal mencoba dulu. Jadi aku lebih setuju sama yang tadi ahli endokrin yang pertama yang lebih senior yang bilang, boleh kamu jalankan itu aja, tapi hanya boleh sampai 6 bulan. Nah, nggak usah cerita kenapa Mbak, nggak perlu nanya lagi kenapa Mbak Silvi bisa lebih dari 6 bulan, nggak perlu tanya lagi kenapa. Karena badannya follow. Nggak mungkin kalau aku cuman boleh 6 bulan, nggak mungkin kalau aku 2 tahun ini kok malah tambah sehat. Harusnya kalau cuma boleh 6 bulan, harusnya aku udah kenapa-napa sekarang. Nggak mungkin, badan nggak mungkin bohong kan? Kalau gini loh, kalau sesuatu gaya hidup, pola hidup, ataupun pola makan yang dilakukan jangka panjang dan akhirnya menimbulkan suatu masalah, penyakit, sebelum menuju munculnya masalah itu kita sudah bisa merasakan kan di badan kita. Misalnya kita jadi makin tambah lemes, badan tadi makin lama melakukan hal sesuatu yang salah, pasti sebelum kekronikan yang muncul, kan kalau menimbulkan masalah berarti kan menimbulkan sesuatu kronis. Something chronic will be happen someday. Entah itu ginjalnya rusak kek, livernya hancur kek, apa yang ditakut-takutin terserah deh. Tapi masa sih liver menuju rusak, ginjal menuju rusak, kita nggak ngerasain apa-apa, atau bro. Kalau memang yang lifestyle yang kita lakukan KF ini salah, dan hanya boleh 6 bulan, lebih dari itu nanti ada aja organ kita yang rusak, bohong kalau kita sebelum rusak itu nggak ngerasain. Nggak tiba-tiba langsung livernya wah kamu udah penuh lemak tuh livermu. Kalau livernya ketutup lemak, baru pelan-pelan ketutup aja kita udah ngerasain apa. Nih, contoh gini, ini aku mau ngasih penjelasan mumpung ada banyak warrior nonton. Yang paling ditakutan oleh SPD atau maupun ahli endokrin, karena konsep mereka kalau lemak itu berbahaya buat liver karena membuat fatty liver, ya itu betul kalau makan karbo ya. Jadi kalau mereka membayangkan kita bakal fatty liver, berarti liver itu organ metabolik loh. Orang yang fatty liver, ciri-cirinya udah kelihatan mulai dari jeda dia livernya masih normal, karena gaya hidupnya dan pola makannya, akhirnya dia menumpuk fatty liver, itu dia sudah bisa merasakan simptomnya. Apa? Cepet capek. Pokoknya kalau organ liver udah terganggu, SGPT udah berantakan, atau karena dia jadi menurun lemak, ya sudah kerasa apa? Energinya turun. Ya, ini kuncinya. Energi pasti turun saat liver sudah mulai bermasalah. Itu sudah pasti, karena liver itu metabolic organ. Selesai. Karena liver itu berfungsi untuk distributor energi, pengatur metabolisme tubuh kita, liver. Jadi kalau liver sampai berlemak, searah dia mau berlemak, dia sudah merasakan badan makin capek, makin lemes, nggak bertenaga, apa-apa. Akhirnya pas dia udah muncul gejala lain, dia diagnosa, oh kamu ada fatty liver. Begitu nggak? Ada nggak orang-orang didiagnosa fatty liver nggak punya gejala sebelumnya? Tiba-tiba nggak ketemu, kamu ada fatty livernya loh. Hah? Nggak sengaja. Pasti dia kena ngeluh yang lain apa, USG abdomen apa-apa, fatty liver. Nah, artinya udah mulai muncul. Nah, artinya konsep gaya hidup yang membuat kekronisan itu sudah kerasa gejalanya sampai akhirnya dia kronis. Ngecek ketahuan. Contoh kayak orang mau diabetes juga tahu, dia tahu kok badan mulai capek, lemes, gampang mual, insomnia, udah nggak enak ya. Dia ngecek, wah ketahuan kamu diabetes. Kan gitu, bener nggak? Iya, betul. Nah, sekarang yang jalanin KF, makin lama kamu makin gitu nggak? Kan cuma 6 bulan. Berarti kalau lebih dari 6 bulan, kamu, saya merasa sehat. Udah berapa bulan? Udah 5 bulan. Ya udah sebulan lagi aja ya. Oke. Tapi kayak bantu kebablasan sampai 2 tahun, masa tambah nggak enak apa tambah sehat?
Tambah sehat yang pasti. Jadi konsep menuju ke kronisan yang dibayangkan itu gimana gitu loh. Apa yang dibayangkan, hati-hati nanti kalau sampai 5 tahun ginjalnya jebol, sampai 5 tahun jantungnya bocor, sampai 5 tahun lemaknya livernya berlemak. Masa kita menuju 5 tahun seperti itu kita nggak merasakan lebih sakit? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kita mengalami kegagalan fungsi organ sesuatu kalau kita nggak dikasih tubuh kita ngasih clue. Ya, pastinya. Kenapa? Jadi nggak perlu kita, wah kalau yang benar-benar bagus sih memang dia tetap ngecek setiap tahun atau 6 bulan sekali ngecek kontrol ya itu benar. Kontrol fungsi ginjal dan sebagainya. Tapi yang nggak bisa ngecek dan menjalankan sebagai hidup, sebetulnya juga bisa merasakan dari badannya. Kayak Mbak. Bahkan juga mungkin kalau merasa sehat kan karena takut jarum, ya kalau badan sehat, apa yang ngecek? Tapi sebetulnya tahu kalau Mbak mau sakit, itu Mbak udah tahu. Ada kerasa ini, bener nggak? Iya. Itu yang aku maksud. Jadi Mbak bisa menjalankan sampai 2 tahun ini bukan karena konseptual yang dia mempelajari satu jurnal, karena belum ada penelitian yang lebih dari 6 bulan misalnya. Makanya jangan sampai 6 bulan, nanti malah bisa gantung ginjal. Karena belum ada. Ada satu studi, Mas Cio, mungkin Mas Cio pernah dengar ada studi tentang diet ketogenik pada anak. Jadi ada studi 4:1 rasionya. Yang di mana pada studi itu setelah dilakukan selama 2 tahun, ternyata kan terdapat peningkatan dari LDL-nya, terus penurunan HDL. Tapi uniknya, setelah studi itu diteruskan selama 6 tahun, profil lipid anak-anak itu menjadi normal. Itu menarik banget ya. Jadi kalau benar-benar yang karena kan adaptasi ketosisnya tuh dilewati dulu. Dan kalau anak-anak, kalau full rasio ketogenik 41, aku agak, kalau untuk terapeutiknya benar. Itu kan benar-benar lemak yang super tinggi di TFA kemarin dia udah kejelaskan. Kalau yang benar-benar real ketogenik well formulated buat anak epilepsi, itu proteinnya tuh proteinnya pun nggak boleh banyak-banyak, Mbak. Iya. Karena dia harus benar-benar mirip puasa. Jadi gini, kalau kita nggak makan, kayak contoh gini, kita jendela puasa kita nggak makan, kita kan memang nggak masukin unsur protein, makanya ada autophagy. Nah, pada saat kita nggak makan apa-apa puasa, ini paling terapeutik. Efek penyembuhan apapun ke tubuh kita bagus, karena paling terapeutik. Nah, untuk anak epilepsi butuh induksi yang terapeutik. Makanya anak epilepsi yang kejang apa-apa, mereka harusnya resminya nggak makan. Harusnya resminya nggak makan, karena awalnya ketogenik ditemukan kan karena ketemunya karena awalnya pada saat dia nggak bisa mual-mual, kejang apa nggak bisa makan, akhirnya malah clear karena muncul ketonnya. Karena kalau puasa pada saat dia kejang apa dia nggak seizure, nggak bisa makan, tapi akhirnya malah tubuhnya menemukan cara untuk menyembuhkan diri sendiri, yaitu pada saat dia nggak bisa makan. Tapi fisiologinya apa yang bisa menyembuhkan pada saat dia nggak bisa makan ini karena dia seizure kejang. Ternyata ketemunya apa? Ada keton di badannya. Nah, gimana caranya supaya nih anak bisa makan lagi, tapi ketonnya nggak hilang? Ketemu deh diet ketogenik. Tapi realnya yang therapeutic use-nya ialah ketemunya dari puasa. Makanya begitu anak-anak dikasih makanan yang bisa tetap mempertahankan keton, karena ngejar terapeutiknya, makanannya diformulasikan seperti kondisi puasa. Tapi kondisi puasa, kalau di kondisi puasa kan tubuh kita kan nggak mau pakai protein di badan kita. Mendingan ngambil lemak-lemak di badan kita, pipi perut paha dibanding pecah otot kita. Kalau puasa. Gimana caranya supaya tubuh tetap merasa tidak makan, tidak ada pergeseran, tidak ada kenaikan insulin signifikan yang menunjukkan dia masih ke posisi makan. Proteinnya sangat juga direndahkan, makanya rasionya 4:1, lemaknya ditinggikan. Jadi tubuh itu kayak hampir nggak tahu kalau dia makan. Jadi kayak fasting terus menerus. Nah, efeknya di rasio yang seperti ini jeleknya apa? Cara terapeutiknya dapat bagus. Tapi nggak bagus untuk grow pertumbuhan. Karena building block pertumbuhan tetap harus protein dong. Betul. Nggak bisa dong karena kan 9 yang paling esensial dari nutrisi kita, 9 esensial loh amino acidnya. Fatty acid yang esensial malah cuma 2. Amino acid 9, glukosa nggak ada keperluan tapi 9 esensial. Jadi kita mau buat enzim, mau buat hormon apapun, itu semua butuh amino acid. Kita mau nambah otot, mau nambah
tumbuh tingginya juga berarti lebih semua kecil ya. amino asid penyebab stunting udah jelas Mas Pipin kemarin di SFH udah nurunin udah jadi kemunculan stunting yang disebut yang kata Mas Pipin yang dibilang dari saat kehamilan malnutrisi pada ibu atau infeksi pada ibu. Kenapa? Kalau ibu malnutrisi resiko stunting gede. Tapi kalau ibu saat hamil terinfeksi nutrisinya tidak sempurna karena dia mengalami infeksi, anaknya juga stunting karena nutrisinya nggak bagus. Jadi ujung-ujungnya malnutrisi di kandungan itu dalam kandungan. Setelah lahir anak-anak nggak disusui, asi nggak optimal dan habis itu nggak masuk nutrisi bagus, resiko stunting. Atau pada saat dia perkembangan pertumbuhannya dia kebanyakan empty calorie, makannya cuma kebanyakan nasinya protein yang nggak dicukupi, retardasi juga. Nah itu dia makanya ternyata kalau ketik nih makronutrien nih semua orang bisa praktekin makronutrisi tapi dalam bahasa Inggris bahasa jurnal keluar makronutrien spasi stunting cuman pakai 2 keyword itu nanti yang muncul apa jurnal mengenai stunting jelas itu ya malnutrisi dari kalori protein. Nggak ada stunting atau growth retardation ataupun apapun itu yang malnutrisi karena kalori dari karbo kurang. Nggak bakal ada di jurnal manapun, dijamin. Itu aku maksud makanya kalau dalam jangka panjang anak epilepsi dengan rasio dipertahankan ini, mereka bisa mempertahankan tidak epilepsinya, tapi nanti perkembangan pertumbuhannya terganggu dong. Iya, tinggi badannya terganggu. Nah, dan sebagainya dan dia punya banyak makan misalnya, yang karena ada satu jam bilang tulang jadi kropos lah, ya sebetulnya karena dia tidak rasionya terlalu ketat karena fungsi terapeutik. Iya. Karena rasio terlalu ketat untuk menjaga dia epilepsinya, tapi dia tidak sebetulnya kenapa dia sampai ada tulang bermasalah tulangnya, akhirnya terjadi batu ginjal, apa yang terjadi efek sampingnya setelah dia jangka panjang dengan rasio yang ketat itu. Sebetulnya kenapa? Karena malnutrisi itu toh. Itu dia makanya yang nggak boleh terjadi pada anak-anak ya malnutrisi. Anak-anak tuh harus dipenuhi loh. Kenapa? Makanya insting anak-anak itu harus diikuti. Anak-anak itu kalau disuruh prefer, ya, aku nggak maksa anak-anak keto ya, nggak maksa semua orang di sini anaknya diketoin. Tapi biarkan kalau mereka lagi makan di meja, nasi nggak banyak-banyak, biarkan aja. Tapi pasti mereka mau ngambil lauknya banyak-banyak. Ngambil ayamnya lebih banyak. Ngambil ikannya lebih banyak. Biasanya ayam yang banyak untuk bapaknya ya. Nah, itu ya. Sekarang dibalik. Aku nggak maksa semua anak di Indonesia keto. Atau tapi ikuti insting mereka. Ya, mereka kalau makan nasi pasti nggak mau banyak-banyak. Yeah. Tapi mereka kalau lauk maunya banyak-banyak. Ikutin. Kenapa? Mereka lagi grow. Dan kalau aku mau anakku sehat, aku harus memberikan yang bergizi. Nah, yang bergizi itu bukan nasi yang dibanyakin, bukan. Makanya konsep gizinya itu harus tahu nasi itu kalori tenaga lah buat dia tenaga, betul. Supaya anakku bertenaga, oke, bisa jadi kalau gula, kalau nasi atau teh manis juga tenaga samanya. Kamu nyuapin nasi atau kamu memberikan teh manis itu sama. Jadi gizi nasi dan gizi teh manis sama, emang apa? Sama-sama nggak ada proteinnya kan? Nggak ada kan? Ayo, bawa apa lagi? Bawa apa? Jadi kalau memberikan gizi, kalau makan nasi nggak apa-apa, gantinya sama teh manis. Karena fisiologi sama. Tapi kalau mau ngasih gizi, kasih ayamnya, ikannya, telurnya. Gemes nggak sih kita lihat dunia? Ayo belajar, people, everybody learn. Seru nih makin lama. Tapi ini confirm loh ya. Jadi teman-teman di sini jangan ragu kalau misalnya sedikit dinilai, dievaluasi. Kamu yakin nutrisimu tercukupi dengan makan segitu, ya kan? Segitu dalam tanda kutip. Pastikan itu memang yang masuk cuman esensialnya gitu. Iya, esensialnya kan? Paling penting gitu loh. Walaupun kita makan cuma jendela makan sempit karena kita nggak lapar dan kita membatasi kalori alami. Tapi pada saat kita masuk jendela makan, kita pastikan di piring kita itu nutrisi esensial apa? Karena kita makan hewani, ikan, telur, ayam, daging dan sebagainya. Apapun dari hewan itu udah pasti esensial. Kenapa gini? Gini loh. Konsep mudahnya gini. Ini aku ajarin konsep mudah. Kadang-kadang kita dipersulit dengan berbagai macam ilmu. Komposisi makanan ini mengandung makronutrisi ini. Komposisi makanan ini mengandung mikronutrisi ini. Kita supaya seimbang,
kita harus makan ini, dicampur dengan ini, campur dengan ini. Sering nggak dengar kayak gitu? Ya, betul, sering. Kalau kayak gitu, untuk orang bisa sehat harus masukin semua gini. Kalau kamu mau sehat, kamu harus makan makro ini yang adanya di sini, mikronya ada di sini, dan di sini ada 2 nih. Ada 2 jenis sayuran. Gini. Nah, jadi di piringmu harus ada 3 jenis atau 4 jenis ini. Baru kamu bisa sehat. Kamu tidak bakal kekurangan makro dan mikronutrisi. Anggap aja, aku nggak nyebutin makanannya apa ya. Bener nggak? Untuk kita tahu makanan itu dan itu pakai ilmu nggak? Belajar nggak? Baca nggak? Berarti jutaan tahun manusia di muka bumi yang sehat itu baru tahun 1950 ke atas. Karena disitulah ilmu gizi baru berkembang. Ke bawah penyakitan semua karena malnutrisi kan. Mereka nggak tahu kalau makannya harus bareng-bareng gitu. Lucu nggak? Nah, itu dia. Makanya gini. Aku permudah. Makro dan mikro dalam energi dan bahan pembangun dan pendukungnya untuk proses kimianya, contoh mikronutrisi, itu memang betul esensial. Tapi insting manusia untuk mendapatkan tanpa tahu ilmu itu gimana? Mudah. Apa yang dirasa di lidah enak? Dari tumbuhan apa dari yang bergerak di bumi? Pasti yang enak itu pasti yang dari yang bergerak. Kamu bunuh apapun yang bergerak, mau itu burung kayak apa kayak dibakar, sama kamu cabut dari tanah terus dibakar, makan. Masih enak yang bergerak. Dah, selesai ya. Itu orang nggak tahu, itu nggak punya ilmunya, tapi cuma instingin dia untuk makan doang. Kayak anak-anak nggak punya ilmu, masih kecil. Anak-anak masih kecil tuh nggak punya ilmu apa-apa. Mau dikasih tumis kangkung, mau dikasih sayur asem, mau dikasih apa, ada ayam goreng. Begitu di meja makan, dengan ilmu yang dia tidak ada, ditarik ayam goreng ya. Itu ribuan jutaan tahun manusia seperti itu. Nggak ngerti ilmunya apa, tarik ayam gorengnya. Karena ini paling enak kok. Tarik ikan gorengnya. Anak-anak pasti ngambil yang itu duluan. Apakah berarti mereka bodoh? Kalau gitu jutaan tahun manusia bodoh, nutrisinya nggak tercukupi. Enggak. Karena kalau hewan, karena kalau apapun yang bergerak, berarti sel eukaryosit, kayak jatuhnya kita mamalia ya. Kita jatuhnya spesies mamalia, tapi dengan highest conscious. Ya. Sapi bergerak, apapun di tubuh dia, pasti menggunakan makro dan mikro. Persis seperti kita. Yeah. Untuk kuda bisa lari. Misalnya, kalau kamu kurang makro dan mikro sesuatu, kamu nggak bisa lari loh. Itu kuda nggak ngerti apa-apa, tapi dia bisa lari. Berarti kuda ini pasti mengandung makro dan mikro yang aku butuhkan. Aku makan aja kudanya. Benar nggak? Iya. Jadi kalau untuk dunia hewani, untuk melakukan fungsi mereka sebagai hewan, yaitu menggunakan lokomotor mereka artinya mereka bergerak, mencari makan, berburu, melata, apapun itu pokoknya dengan mereka menggunakan lokomotor. Dan kita sebagai manusia, fungsi kita juga berdasarkan lokomotor kita. Kita manusia kenapa? Karena kita bisa berpikir, kita menggunakan, bisa nelpon, apapun kita bergerak. Kita manusia kan bukan tumbuh dari tanah. Iya. Bukan bergoyang-goyang di tiup angin gini kan enggak kan? Tapi kita kan masuk animal kingdom spesies. Nah, sebetulnya kita nggak tahu ilmu makro mikronutrisi apa, tapi tumbuhan apa yang mengandung itu pasti dimakan oleh suatu hewan. Nah, hewan itu kita makan. Ya, walaupun kita jadi secondary vegetarian, yang kita makan sapi sejati. Tapi intinya kalau kita makan sapi, kita nggak bakal kekurangan makro dan mikro apapun yang dibutuhkan kita. Tanpa perlu tahu, kita harus mengumpulkan di piring kita, oh ini adanya di tumbuhan ini. Kita nggak perlu tahu aja. Anggap aja kita tinggal di hutan yang buruan kita adanya cuma kijang. Wah, harus bervariasi deh. Ini kijang, harus makan pakai kelinci juga, harus makan apa lagi? Harus makan pakai ikan juga. Jadi kalau habis berburu kijang, terus cari kelinci, terus mancing. Bareng-bareng komplit. Nggak perlu kan? Itu rahasianya gitu loh. Kayaknya ada ide untuk bikin menu hewan 7 warna, Mas.
Seru. Ini sedikit pertanyaan ini yang klasik untuk Dokter Silvi. Sedikit ya dok ya menggali. Iya. Dokter pernah nggak ngalamin ini ada kekhawatiran atau mungkin sedikit concern tentang BB yang turun terus pada saat awal-awal KF ini biasanya ya? Pasti. Ya waktu itu Alga sempat, tapi waktu itu kan saya sudah ikut kuliahnya Mas Tio, katanya kita ngapain? Oh iya udah sampai disamperin ke Serang loh. Iya. Jauh-jauh loh. Sama Mini nggak temen, Serang pun dijabanin loh. Iya. Jadi tadinya banyak juga ini pertanyaan klasik kan, soalnya, waduh BB saya turun terus gimana nih? Bukan nanya cara naikinnya, tapi bagaimana meyakinkan ke diri sendiri. Gitu. Ya. Meyakinkannya gini mas. Jangan takut BB. Yang takut gini. BB ku cuma turun 3-4 kilo. Cuma dikit turunnya. Tapi aku makin lemes. Makin nggak bisa apa-apa. Hati-hati. Kalau itu belum tentu kamu hilang lemak. Bisa jadi hilang otot. Ya, itu betul. Turun 10 kilo, tapi kamu malah lebih seger, lebih fit, lebih apa. Dijamin kamu hilang lemak, bukan hilang otot. Kenapa? Yang kalau kita kehilangan lemak, no worry, nggak usah takut. Yang takut itu kalau kehilangan otot. Kenapa? Karena kehilangan otot menandakan kita malnutrisi. Jadi gini, pada saat kita mengalami defisit kalori karena kita makan jadi lebih sedikit, ataupun kita makannya salah, kurang nutrisi, pasti yang disebut malnutrisi, ya, artinya kamu kekurangan. Artinya fungsi kamu menurun. Nah, tubuh kamu yang punya fungsi apa? Nggak usah bikin jauh-jauh sok keminter. Fungsi jantungku berkurang nggak ya? Fungsi yang utama ialah kalau kamu sudah mengalami penurunan fungsi, yang dikorbankan bukan jantungmu, bukan livermu, apa-apa, ototmu berkurang. Jadi gini, kalau kita melakukan gaya hidup atau membatasi makanan tapi menghasilkan kita makin lemas, makin performa kita makin turun, hati-hati. Yang turun dari 10 kilo kamu turun, belum tentu turun lemak semua. Berarti kamu mengalami penurunan fungsi juga, berarti ada otot yang tergerus. Itu rahasianya. Kalau aduh saya turun 10 kilo, deg-degan makin turun lagi nggak ya, saya udah makin kelihatan kurus. Nah, kamu dengan makin kurus seperti ini, kamu merasa lebih lemes apa lebih segar? Ya kalau seger sih tambah seger, tambah gini-gini, ya udah. Tapi saya nggak mau kelihatan kurus. Oh, berarti kamu nggak mau kelihatan kurus aesthetically. Bukan secara healthy ya. Kalau kamu mengurus sampai ke berapapun, tapi kamu tambah seger, no worries. Saya udah turun 20 kilo, Mas. Angkanya mengkhawatirkan. Saya takut makin kurus. Tapi saya takut makin kurus lagi. Enggak. Kalau kamu makin kurus, kamu takut di kesehatan kamu menurun apa estetika? Kalau kesehatan gimana, Mas? Masa lebih lemes nggak? Lebih itu nggak? Enggak, seger. Nggak. Kesehatan nggak usah worry. Estetika, Mas? Nah, berarti kamu concernnya estetika kan? Iya, saya dibilang sakit. Tapi kamu rasa sakit nggak? Enggak. Oke. Kamu nggak mau kelihatan sakit? Iya. Mau kelihatan kayak aku nggak? Iya, mau kayak Mas. Gimana caranya? Ya, oke. Kira-kira lemakku berapa? Berapa persen? Paling cuma 12-15%. Tapi kok masih nggak kurus? Lah memang isi badanku apa? Lemak. Otot. Nah, makan apa Mas biar ototnya banyak? Makan apa? Mindset-nya keluar. Makan apa Mas biar makan? Lah aku makan nggak pernah berubah sekali, paling banyak 2 kali. Kok bisa nambah? Ayo. Makan apa? Makan apa ya? Esensial. Tadi makan. Kemarin di rumah mertua makan rendang. Ikutin aja. Bisa gede, hebat. Nggak bakal. Dahsyat. Harus olahraga. Jadi gemuknya itu harus gemuk yang menuju sehat. Kalau kamu gemuk nambah otot, berarti kamu gemuk menambah fungsi. Ya. Bukan menambah cadangan, bukan menambah backpackmu makin gede. Yang nggak sehat itu gemuk backpack. Yang sehat itu gemuk fungsi. Jangan nanya makan apa. Kalau kamu mau badannya bertambah, nggak mau kayak kurus, kamu fungsi. Minta dong. Iya. Tubuh nggak bakal menempelkan semua. Mau makan telurnya 20 sehari, proteinnya nggak bakal ditempelin di sini. Wah, habis makan 20. Aku minum telur 20 di jus, dikocok, diminum, pagi langsung mentekol. Ini gara-gara makan 20 telur nih. Nggak bohong. Ureanya dikepi. Jadi, proteinnya itu nitrogennya diproses di ureanya dipipisin semua besok pagi habis makan 20 telur. Nggak ada satu pun yang ditempelin kalau nggak ada fungsinya.
Nggak ada yang nempel di sini, nggak ada yang nempel di dada, nggak ada yang nempel di paha. Kenapa? Nggak ada kerusakan tuh. Nggak ada tempel. Sibuk menyediakan bahan baku tapi nggak ada ini yang mesti ditambah. Akhirnya nitrogen yang sebagai intinya untuk membentuk sel baru itu, ikatan dari protein amino asid tidak ada gunanya. Akhirnya tubuh juga ya udah di liver langsung diprosesnya, ya udah urea cycle aja semua buangnya nitrogennya, karbonnya. Udah jadiin gluconeogenesis aja jadi gula. Nitrogennya buangin aja. Habis nitrogennya jadi amonia aja, habis nggak kepake. Protein turnover udah tinggi tapi nggak ada penggunaannya. Buat apa? Gitu loh. Jadi untuk menambah massa tubuh bukan makan apa, itu makan apanya itu menunjang. Tapi yang penting dari mau menambah massa tubuh dengan fungsi ialah fungsi apa yang harus ditambah dari kamu supaya kamu menambah fungsinya. Jadi untuk menambah otot fungsi. Kalau menambah lemak tidak perlu fungsi, malah jangan berfungsi. Kalau menambah lemak, makan nggak pakai fungsi, nggak usah jalan-jalan, nggak usah kerja, tidur aja makan terus, pasti yang bertambah lemak. Iya, betul banget. Jadi yang menambah otot pakai fungsi, tambah lemak jangan dikasih fungsi, pasti lemak tambah. Nah, itu rahasianya. Oke. Ya jangan galau ya. Jadinya Mbak Silvi terselamatkan oleh Mas Tio. Mau nanya pengalamannya Mbak Silvi itu. Tapi karena Mbak Silvi udah bilang aku sempat dikuliahin, oh ya sudah berarti. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Monggo Mbak Silvi kalau ada pesan atau closing statement seputar ya boleh pengalaman ber-KF-nya dan juga pesan ke teman-teman yang dengerin. Silakan dok. Ya, kalau pesan saya sih ya yang tadi bahwa kita menjalankan sesuatu ya memang harus dari diri sendiri ya. Jadi apapun kanan kiri hambatan bisa kita atasi kalau kita punya motivasi yang teguh ya, yang kita ingin sehat. Jadi kalau bisa malah kita ajak orang lain juga untuk supaya bisa sehat. Amin. Gitu aja. Amin. Ya. Itu aja dok? Iya, itu aja. Kirain mau nabuh genderang perang terhadap manis. Expose manis pada anak. Ya, jadi kaget juga loh, 16 tahun udah 100 kilo. Aduh, saya nggak kebayang tuh. Hari ini dia sedang lihat YouTube-nya Mas Tio. Gak apa-apa Mbak, pokoknya gini, kalau aku gini Mbak, kalau misalnya Mbak, ya mungkin namanya kesibukan pasien kan, mungkin kan kalau jelasnya satu pasien diterangin atau gini kan kasihan, maksudnya kan waktunya nggak ada. Ya paling gampang gitu, dah kamu coba cek dulu grup Facebook, biar aku, bukan, biar kami para warrior yang menginspirasi. Ya. Makanya di grup kita kan challenge apa semuanya kan menginspirasi gitu. Ada yang testimoni dari gemuk ke kurus, ada yang diabetesnya sembuh, ada yang cancer, apapun itu kan kita kan menginspirasi. Ini sekalian closing aku ya Mas Budi ya. Ya boleh Mas. Jadi warrior kita di KF itu kenapa aku sering ngadain KF challenge? Itu karena aku pengen ngajak orang membiasakan menginspirasi. Ya selain mereka secara pribadi menginspirasi kayak Mbak ke pasien. Nah kalau yang di KF challenge ini kan menginspirasi secara media sosial. Kan udah itu masuk ke Instagram. Itu kan semua orang jadi tahu apa sih KF. Itu mereka berusaha menginspirasi. Jadi kayak kita nggak mampu menjelaskan, tidak mampu menginspirasi seorang diri, masukin ke grup supaya diinspirasi oleh ribuan orang. Nanti bisa dibantu juga masuk ke grup-grup sesuai dengan, ada grup diabetes, ada grup ini, grup obesitas, ada grup promil dan sebagainya. Ya, nanti diinspirasi di grup masing-masing itu rame-rame juga. Jadi it's not a one man show. Jadi Mbak nggak usah pusing kalau Mbak mau nolong orang, mau bantuin pasien apa, misalnya, aduh dalam kesibukan gini-gini, kamu coba deh lihat kefasasis. Kamu penting harus ngerti mengenai ini. Nah gitu, Mbak referensikan aja ke grup kita. Nanti insya Allah kalau Mbak mau ngasih nomor teleponku juga boleh. Apalagi yang penting yang sifatnya agak berat atau apa boleh itu aku pegang juga. Tapi nanti ya memang kalau aku kan memang agak antri. Gitu jadi. Nah, tapi pasti aku balas. Cuman memang aku lagi banyak karena ini kan lagi liburan lebaran. Nah, terus makanya itu pentingnya KF Challenge. Makanya jangan sampai para warrior kita letih menginspirasi gitu loh. Ya kalau kita kayak aku dan Mas Budi berusaha mengangkat semangat para warrior itu dengan cara mengadakan kayak nih kita
yang selama ini, wah banyak dokter nggak setuju KF ya. Lihat aja nanti TFH, setiap TFH nanti aku sama siapa, lihat aja semua dokter yang lewat. Jadi kita dengerin kenapa mereka mau KF, apa keluar mereka, apa perubahan mereka alami ini. Jadi nggak cuma one side point, nggak semua dokter loh. Nah, jadi ini tujuan aku ngadain TFH kayak gini juga memberikan semangat. Kayak SFH merefresh ilmu. Ini kita lakukan for free kan Mas? Ya, malah kita sangat free. Masih banyak orang yang nggak berani ikut TFH SFH. Saya mau daftar bayarnya berapa? Ada yang japri kayak gitu. Bayar. Nggak ada. Cepet-cepetan daftar aja. Kita ini kalau di KF itu selalu sharing knowledge for free. Makanya nih, spesial Agustus nanti juga besok aku mau ngumumin. Pokoknya KF Challenge mudah-mudahan Agustus ini mau aku lebih special edition juga, mau aku lebih special biar KF Challenge-nya lebih semangat yang menginspirasi. Ya, tunggu aja surprise-nya. Bikin penasaran. Ya. Kalau nggak gitu nggak rame katanya. Oke, thank you Mas Tio dan juga Mbak Silvi sudah berbagi. Mas Tio yang selalu tak pernah lelah dan tak pernah jemu menginspirasi ya, selalu mengingatkan, luar biasa. Ya, kita akan jumpa lagi di sesi TFH berikut di minggu depan, dan jangan lupa selalu stay tune untuk pengumuman kapan SFH berikutnya. Yang jelas tidak pernah miss, jangan pernah ketinggalan, jangan pernah lelah menginspirasi. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Tio. Terima kasih Mas Silvi udah hadir, terima kasih Mas Budi, terima kasih semua. Terima kasih.